Part 43 Bintang Purba. Dengan suara serak, cerita berlanjut. Ketika mata Ye Zhen melewati badan-badan halus gadis-gadis ini, matanya sangat jernih. Ini adalah tahap ketiga ilusi, aku khawatir itu adalah ilusi keinginan. Jika itu orang lain, mungkin ilusi keinginan ini akan sangat menakutkan, tetapi aku sudah memiliki Jiang Yao, dan gadis-gadis ini, bahkan jika mereka benar-benar ada, tidak akan pernah bisa merayuku. Terlebih lagi, bagaimana kecantikan mereka bisa dibandingkan dengan Jiang Yao. Ye Zhen melangkah dan berjalan langsung melintasi jembatan batu. Bahkan ketika gadis-gadis ini bergegas ke arahnya, dia bahkan tidak menggerakkan matanya. Wow, 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 ketika Ye Zhen berjalan ratusan kaki melintasi jembatan batu, suara-suara sedih dan menawan gadis-gadis itu, bahkan tangisan, tidak menghentikan Ye Zhen, dan seluruh jembatan batu berubah menjadi lorong gelap lagi. Ye Zhen berhasil melewati tahap ketiga ilusi tingkat ilusi kemahtihan. Tahap ketiga ilusi ini lebih mudah dilewati daripada tahap kedua, tetapi pikiran Ye Zhen sama sekali tidak rileks. Tahap pertama ilusi adalah ilusi ketakutan, tahap kedua ilusi adalah ilusi keserakahan, dan tahap ketiga ilusi adalah ilusi keinginan. Ilusi ketakutan itu telah muncul dalam ingatan orang-orang suci yang gemuk dan kurus. Ye Zhen juga tahu bahwa ilusi keserakahan dan keinginan di baliknya sudah merupakan tingkat ilusi baru di Gua Harta Karun Ilahi ini. Ye Zhen tidak tahu ilusi apa yang menunggunya di bawah, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sepenuhnya melewati bagian terakhir dari jalan hidup dan mati ini. Ketika Ye Zhen melangkah lebih jauh di lorong gelap, kali ini, setelah berjalan selama 3 cangkir teh, Ye Zhen merasa bahwa dunia di sekitarnya telah berubah. Kali ini, seluruh dunia berubah menjadi merah darah. Anda bahkan dapat melihat banyak prajurit yang terjerat di langit oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Semua prajurit ini telah mati, dan noda darah yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di badan mereka. Tanah yang berlumuran darah berwarna merah tua. Dan ketika Ye Zhen melihat para prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang telah meninggalkan darah dan mati di langit, Ye Zhen langsung merasakan kekuatan mengerikan yang menyerap seluruh badannya ke dalam kehampaan. Kemudian, sebuah kekuatan yang kuat menyerbu langsung ke dalam badannya. Kekuatan ini tampaknya mencekiknya sepenuhnya. Ilusi penjara darah. Entah mengapa, kata ini tiba-tiba muncul di benak Ye Zhen. Ilusi ini, tidak seperti paragraf kedua dari ilusi keserakahan, secara langsung menipu dan menimbulkan ilusi. Dunia penjara darah yang berdarah ini, Ye Zhen tahu itu adalah ilusi pada pandangan pertama. Namun, dia tampaknya tidak dapat menahannya sama sekali. Ilusi ini secara langsung membunuh jiwanya. Tingkat ilusi kemahtihan tidak hanya memiliki kebingungan ilusi, tetapi juga pembunuhan ilusi. Jika Anda tidak dapat menahan kebingungan, Anda akan mati dalam ilusi. Jika Anda tidak dapat menahan pembunuhan, Anda juga akan mati dalam ilusi. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika kekuatan tak berujung mencekik Ye Zhen di ruang ilusi, ada juga kekuatan tak berujung di lorong gelap tempat Ye Zhen sebenarnya berada, menyerang jiwa Ye Zhen. Serangan-serangan ini, Ye Zhen merasakan kekuatan yang menyesakkan menekan pikirannya. Ketika hendak menggunakan Tianjia Yuannya dan ASN Snow Jade Pendant untuk melawan, Ye Zhen merasa bahwa di bawah tekanan kekuatan pencekik ini, jiwanya justru terasa sedikit lebih kuat. Inilah penguatan diri dan perlawanan diri jiwa di saat kritis hidup dan mati. Jiwa Ye Zhen jauh lebih kuat daripada banyak prajurit. Jiwanya telah mengalami hal-hal yang belum pernah dialami oleh banyak prajurit. Entah dibawa ke benua buas oleh menara Dewa Bintang, atau penyatuan jiwa dan jiwa, atau pembunuhan langsung jiwa orang suci surgawi tebing. Pengalaman yang tak terhitung jumlahnya telah membuat jiwa Ye Zhen berbeda dari yang biasa, dan ia telah merasakan transformasi dan sublimasi. Dan sekarang, dalam ilusi penjara darah dari bagian keempat ilusi kemahtihan, menghadapi pencekikan jiwa yang sebenarnya, jiwa Ye Zhen juga mulai berkembang sepenuhnya. Ledakan, ledakan. Merasakan gerakan jiwa, pikiran Ye Zhen tiba-tiba menjadi jernih. Dia tidak menggerakkan Tianjia Yuannya dan Liontin Giok Es dan Salju, tetapi langsung menggunakan jiwanya untuk mencoba melawan kekuatan pencekikan ilusi penjara darah. Perlawanan ini, jiwa Ye Zhen hampir hancur oleh kekuatan pencekikan ini. Tetapi tidak hancur. Dalam pergumulan yang mendalam, Ye Zhen bertahan. Ye Zhen berhasil melawan kekuatan pencekikan jiwa. Di bawah tekanan kekuatan pencekikan,
untaian jiwa Ye Sen yang tersebar di lautan kesadaran bahkan mulai berubah menuju kondensasi dan pembentukan. Melihat ke arah dunia ilusi, sementara Ye Sen matei-mateihan melawan pencekikan penjara darah, Ye Sen, yang diserap ke dalam kehampaan di ruang ilusi, mulai menjerit kesakitan dan kegilaan. Ini adalah gemuruh jiwa yang mengguncang bumi ketika melawan pencekikan, dan rasa sakit luar biasa yang dialaminya. Dan dengan transformasi jiwa Ye Sen dalam ilusi penjara darah, gemuruh Ye Sen yang mengguncang bumi menjadi semakin keras. Proses ini berlangsung selama 8 hari. 8 hari, 8 hari pencekikan jiwa, 8 hari perlawanan jiwa, dan akhirnya, jiwa Ye Sen akhirnya mencapai tepi transformasi. Bang! Dengan ledakan keras, ruang ilusi penjara darah runtuh secara langsung. Pada saat yang sama ketika ruang ilusi runtuh, benang jiwa yang tak terhitung jumlahnya dalam pikiran Ye Sen di lorong gelap telah sepenuhnya memadat, dan akhirnya membentuk gugusan jiwa yang terjalin erat yang tampak seperti bintang-bintang terang. Seorang pejuang di tahap tengah Suandan tidak dapat memadatkan jiwanya sejauh ini. Tetapi Ye Sen, menghadapi 8 hari rasa sakit yang luar biasa dan 8 hari pencekikan jiwa yang mengerikan, dia menolak. Dia membiarkan jiwanya memadat di tahap tengah Suandan. Ketika Ye Sen membuka matanya lagi, Ye Sen merasa bahwa seluruh jiwanya telah sepenuhnya berubah setelah 8 hari transformasi. Sekarang pikirannya bahkan menempuh jarak dari 100 mil menjadi 300 mil. Bahkan ketika dia menggunakan jiwanya untuk menjelajahi lorong yang sangat gelap ini, dia melihat bahwa lorong gelap itu beberapa kali lebih terang dari sebelumnya. Dia bahkan bisa melihat pola dinding lorong yang tersembunyi dalam kegelapan. Dagieng, energi sejati, dan jiwa. Itu adalah 3 tanda utama kehidupan. Badan Ye Sen telah jauh lebih kuat setelah kultivasi badan pertarungan 9 putaran dan 810 gaya dasar badan ilahi beku. Di masa depan, ketika dia mengolah badan ilahi beku yang sebenarnya, dia akan menjadi lebih kuat. Ki Ye Sen adalah yang paling menonjol dari 3 tanda fisik. Di bawah kultivasi, Ki-nya bahkan mengolah 396 pil berputar 5 lubang di alam pil berputar dan mengolah 5 sihir besar. Di masa depan, Ye Sen bahkan akan mengolah Ki-nya ke tingkat yang lebih kuat. Di antara 3 tanda vital, yang paling lemah dari Ye Sen adalah jiwanya. Meskipun jiwa Ye Sen lebih kuat daripada banyak prajurit Suandan, ia masih harus bergantung pada senjata ajaib untuk melindunginya saat menghadapi jiwa alam Tiansheng. Sekarang, setelah mengalami transformasi jiwa ini, kekuatan jiwa Ye Sen telah membuat kemajuan besar, dan telah meletakkan dasar yang kokoh untuk kultivasi jiwa di masa depan. 9 senior, sudah berapa lama aku di sini? Sebelumnya, Ye Sen telah mengalami penindasan dan transformasi jiwa yang mengerikan, dan ia tidak tahu tentang berlalunya waktu. Sekarang, setelah bangun, Ye Sen langsung bertanya kepada 9 penjaga es di Liontin Giok Es. 8 hari. Yang mulia Ye Sen, Anda telah berada di sini selama 8 hari. Jika kami tidak merasa bahwa jiwa Anda tidak benar-benar terluka, kami akan memaksa Anda ke dalam Liontin Giok Es sejak lama. Baru saja, kami masih ragu-ragu apakah akan membangunkan Yang Mulia. Lagi pula, tidak banyak waktu tersisa untuk memasuki Gua Harta Karun. Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja? Tampaknya kesadaran ilahi Anda telah menjadi jauh lebih kuat. 9 penjaga es berbicara kepada Ye Sen serempak. 8 hari. Ye Sen terkejut. 2 bagian pertama jalan hidup dan Mahtei dan 2 harta karun pertama membutuhkan waktu 5 hari bagi Ye Sen untuk menemukan harta karun. Ketika dia melangkah ke bagian ketiga jalan hidup dan Mahtei ini, hanya tersisa 10 hari sebelum berakhirnya waktu penjelajahan 15 hari di Gua Harta Karun Ilahi. Sekarang, dia benar-benar telah menghabiskan 8 hari di bagian ketiga jalan ini. Hanya tersisa 2 hari di Gua Harta Karun Ilahi. Masih tersisa 2 hari, dan aku harus bergegas memasuki tanah harta karun ketiga. Kalau tidak, jika aku membuang-buang waktu di sini, aku tidak akan punya waktu untuk pergi ke tanah harta karun ketiga untuk berburu harta karun. Tanah harta karun ketiga adalah yang paling berharga dari 3 tanah harta karun dan tidak boleh dilewatkan. Memikirkan hal ini, Ye Sen langsung membuat keputusan, aku tidak bisa menunda lebih lama lagi di jalan hidup dan Mahtei ketiga ini. Sebelumnya, aku ingin melatih jiwaku dan melihat seperti apa ilusi kemahteihan ini. Aku telah melihat ilusi ketakutan, ilusi keserakahan, ilusi keinginan, dan ilusi penjara darah.
Jiwaku kini telah tumbuh hingga ke titik di mana jiwa telah terkondensasi. Pengalaman dan perolehannya sudah banyak. Aku tidak boleh serakah untuk terus melihat hal-hal lain dalam ilusi kemahtihan ini, dan aku tidak boleh serakah untuk terus melatih jiwaku. Sekarang, mari kita terbang keluar dari level hidup dan mati terakhir ini dan bergegas langsung ke tanah harta karun terakhir. Setelah membuat keputusan, Ye Sen memberitahu 9 penjaga es tentang transformasi jiwanya, dan kemudian dia terbang langsung ke liontin giok es dan salju. Kemudian, liontin giok es dan salju berubah menjadi cahaya terang dan terbang lebih jauh ke depan di lorong gelap. Liontin giok es dan salju adalah artefak kelas atas dan juga merupakan ketergantungan terbesar Ye Sen di gua harta karun ilahi ini. Di tahap kedua jalan hidup dan mati, cahaya kematian, menghadapi cahaya asli, Ye Sen mengandalkan liontin giok es dan salju untuk melewati level tersebut. Sekarang, di tahap ketiga jalan hidup dan mati ini, ilusi kematian, liontin giok es dan salju artefak kelas atas juga dapat memungkinkan Ye Sen untuk lewat. Selama liontin giok es dan salju terbang, bahkan ilusi tersebut tidak berpengaruh pada liontin giok es dan salju. Ye Sen di liontin giok es dan salju hanya merasakan bahwa liontin giok es dan salju terus-menerus terbang, dan terbang di lorong gelap, terbang ke depan sepanjang waktu, dan tidak pernah menghadapi serangan ilusi apapun. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah Ye Sen terbang selama lebih dari setengah jam, dia tiba-tiba melihat susunan cahaya teleportasi muncul di lorong gelap di depan. Ini adalah susunan cahaya teleportasi yang mengarah ke tanah harta karun ketiga dan terakhir. Melihat susunan teleportasi di depannya, Ye Sen sangat gembira. Setelah mengalami 4 tahap krisis ilusi kematian, dan bahkan liontin giok es dan salju terbang selama lebih dari setengah jam, Ye Sen akhirnya melihat tempat untuk meninggalkan level ilusi kematian ini. Dengan gembira, Ye Sen langsung mengendalikan liontin giok es dan salju dan terbang menuju susunan teleportasi. Liontin giok es dan salju berubah menjadi cahaya terang dan langsung melesat ke susunan teleportasi. Kemudian, tidak ada kecelakaan yang terjadi. Setelah liontin giok es dan salju terbang, seluruh susunan teleportasi membuat getaran berdengung. Sesaat kemudian, seberkas cahaya teleportasi langsung membungkus liontin giok es dan salju di dalamnya, dan itu diteleportasi menjauh dari susunan teleportasi. Saat berikutnya, kilatan cahaya teleportasi menyala, dan liontin giok es dan salju muncul kembali di dunia baru. Swoosh, swoosh, swoosh. Liontin giok es dan salju bergetar ringan, dan Ye Sen terbang keluar darinya. Kemudian, liontin giok es dan salju berubah dari cahaya terang menjadi bentuk liontin giok aslinya dan terbang ke pinggang Ye Sen. Ini adalah tanah harta karun ketiga. Setelah menyimpan liontin giok es dan salju, Ye Sen menatap dunia baru yang telah dimasukinya. Apa yang dilihatnya mengejutkan Ye Sen. Saat ini, Ye Sen berada di panggung batu yang tinggi di lereng bukit sebuah gunung besar. Ye Sen melihat ke depan dan melihat gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Gunung-gunung itu tak berujung dan dia bahkan tidak bisa melihat ujungnya. Dunia ini jauh lebih megah daripada tanah harta karun pertama dan kedua, dan pemandangannya jauh lebih mengejutkan. Dapat juga dilihat bahwa di atas gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya, ada bercak-bercak awan merah muda dari waktu ke waktu, dan bahkan dari waktu ke waktu ada barisan harta karun setinggi langit, mengalir keluar dari pegunungan dan langsung menuju langit yang tak berujung. Hanya dengan melihat harta karun setinggi langit itu, Ye Sen tahu bahwa pasti ada harta karun berharga yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di pegunungan itu. Bagian tanah harta karun ketiga juga merupakan bagian terakhir dari gua harta karun yang ditularkan dewa, dan bagian tanah harta karun yang paling berharga. Perasaan pertama membuat Ye Sen tahu betapa luar biasanya tanah harta karun ini. Ye Sen siap terbang ke pegunungan bergelombang yang tak terhitung jumlahnya di depannya untuk menemukan harta karun di dalamnya. Pada saat ini, sesuatu yang tak terduga terjadi pada Ye Sen. Tepat saat Ye Sen hendak pergi, dalam kehampaan puluhan kaki jauhnya darinya, kehampaan itu langsung terkoyak, dan sesosok berjalan keluar darinya. Ketika dia melihat sosok ini, Ye Sen berteriak kaget, "Kerangka bermata 3, itu kamu." Sosok yang berjalan keluar dari celah kehampaan adalah kerangka bermata 3 yang bertransformasi dan memiliki badan pemuda di tahap tengah alam suci surgawi. Sejak memasuki gua harta karun yang ditransmisikan dewa,
Ye Sen belum bertemu siapapun kecuali Ding Xiaojia dan para santo ganda yang gemuk dan kurus. Tidak hanya kerangka bermata tiga, tetapi juga Huo Meier, dan santo benua Xuanjin Jin Liang, Ye Sen tidak bertemu. Ye Sen tidak tahu orang-orang ini telah melewati 3 tahap hidup dan mati. Dalam dugaan Ye Sen, kerangka bermata tiga dan Huo Meier, yang jelas sangat mengenal gua harta karun dewa, sangat yakin bahwa mereka dapat mencapai bagian terakhir dari tanah harta karun. Meskipun ini sudah diduga, waktu setiap orang untuk melewati level berbeda. Tentu saja, Ye Sen sangat terkejut tiba-tiba bertemu dengan kerangka bermata tiga di sini. Pada saat ini, kerangka bermata tiga muncul dan berjalan langsung ke arah Ye Sen. Akhirnya, ia berhenti 5 kaki jauhnya dari Ye Sen. Anak muda, kau benar-benar mengejutkanku lagi. Kau benar-benar berhasil mencapai bagian terakhir dari tanah harta karun ini. Kerangka bermata tiga menatap Ye Sen dengan mata yang cerah, dan matanya memancarkan kecemerlangan yang aneh. Ditatap oleh kerangka bermata tiga, melihat tatapan aneh di mata kerangka bermata tiga, hati Ye Sen tergerak, apakah senior menungguku di sini? Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih kepada senior atas petunjuk harta karun sebelumnya, yang memungkinkan aku berhasil mendapatkan semut Yinming. Selain membunuh Ye Sen di tanah purba terlarang, kerangka bermata tiga itu selalu bersikap baik kepada Ye Sen saat Ye Sen mengeluarkan buku rahasia utara. Dia bahkan memberinya petunjuk tentang pasir matahari hangat dan semut Yinming. Ye Sen bahkan samar-samar menduga bahwa orang ini terkait dengan klan utara. Dalam hal ini, Ye Sen untuk sementara mengesampingkan dendamnya dan memanggilnya senior terlebih dahulu. Haha, anak muda, kamu memang sangat pintar. Aku memang menunggumu di sini. Mendengar kata-kata Ye Sen, kerangka bermata tiga itu tertawa. Anak muda, apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Kali ini, gua harta karun ilahi sangat tidak biasa. Ye Sen mengangguk, senior memang mengatakan itu. Senior juga mengatakan bahwa setelah aku selamat dari tahap ketiga jalan hidup dan mati, kamu akan memberitahuku alasan mengapa gua harta karun ilahi ini tidak biasa. Mungkinkah senior menungguku di sini untuk memberitahuku tentang gua harta karun ilahi ini? Ketika baru saja memasuki istana dewa, Huo Meier mengingatkan Ye Sen bahwa kali ini perburuan harta karun di gua harta karun dewa benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kemudian, kerangka bermata tiga juga mengingatkan Ye Sen. Saat itu, Ye Sen sangat penasaran dengan apa yang berbeda dari gua harta karun dewa ini. Setelah mengalami 3 tahap jalan hidup dan mati, dan menyaksikan 2 orang suci yang gemuk dan kurus menerobos masuk ke gua harta karun dewa beberapa kali sebelumnya, Ye Sen juga menyadari bahwa ada yang salah dengan gua harta karun dewa. Kali ini, gua harta karun dewa memang jauh lebih berbahaya, dan telah banyak berubah dari sebelumnya. Ada perubahan besar dalam 3 tahap jalan hidup dan mati. Mengenai alasan perubahan seperti itu, Ye Sen tidak tahu. Jelas, kerangka bermata tiga mungkin tahu alasannya. Pada saat ini, ketika kerangka bermata tiga mengambil inisiatif untuk menyebutkan masalah ini, Ye Sen menatap kerangka bermata tiga dengan rasa ingin tahu yang besar, ingin mendengar apa yang akan dia katakan. Anak muda, aku tidak memberitahumu alasan mengapa gua harta karun suci kali ini berbeda, yang juga merupakan ujian untukmu. Dalam hatiku, jika kamu berhasil masuk ke tanah harta karun terakhir ini, kamu bisa menjadi salah satu asistenku, dan aku akan memberitahumu banyak rahasia. Ye Sen tercengang oleh rahasia. Asisten itu, tengkorak bermata tiga itu tersenyum dan berkata, anak muda, tahukah kamu sudah berapa hari aku menunggumu di sini? Berapa hari? Ye Sen bertanya dengan bingung, bukankah hanya ada 1 hari untuk mencari harta karun di setiap tanah harta karun? Apakah senior sudah lama berada di tanah harta karun ketiga ini? Haha. Waktu berburu harta karun selama 15 hari di gua harta karun yang ditularkan dewa adalah aturan yang tidak dapat diubah. Namun, waktu berburu harta karun di setiap tanah harta karun akan berubah. Tanah harta karun pertama dan kedua memang merupakan waktu berburu harta karun 1 hari, tetapi setelah perubahan di gua harta karun yang ditularkan dewa ini, tanah harta karun ketiga benar-benar berbeda dari yang asli. Jika kamu cukup kuat dan dapat dengan cepat bergegas ke tanah harta karun ketiga ini, kamu bahkan dapat tinggal di sini selama 15 hari penuh. Ye Sen benar-benar terkejut dengan kata-kata tengkorak bermata tiga itu sehingga dia dapat tinggal di tanah harta karun ketiga ini begitu lama. Jika kamu benar-benar dapat tinggal begitu lama,
maka berburu harta karun di tanah harta karun yang paling berharga ini akan menjadi hadiah yang besar. Jika dia tahu ini lebih awal, Ye Shen pasti sudah berusaha datang ke tanah harta karun ketiga beberapa hari lebih awal, sehingga dia tidak hanya punya waktu 2 hari lagi untuk mencari harta karun seperti sekarang. Tengkorak bermata 3 itu melihat ekspresi menyesal Ye Shen dan tersenyum lembut, "Kamu tidak perlu merasa bersalah. Alasan mengapa waktu untuk mencari harta karun di tanah harta karun ketiga berubah adalah karena sesuatu yang hanya muncul sekali dalam 3.300 tahun telah muncul di tanah harta karun ketiga ini. Benda itu baru dibuka 3 hari yang lalu. Itulah tempat yang benar-benar berharga di tanah harta karun ini. Tidak ada gunanya bagimu untuk datang lebih awal. Justru karena kemunculan benda itu, gua harta karun suci ini mengalami perubahan yang begitu besar, dan sama sekali berbeda dari masa lalu." Kata-kata tengkorak bermata 3 itu benar-benar mengejutkan Ye Shen. Rahasia, itu memang rahasia. Ye Shen belum pernah mendengar tentang hal-hal ini. "Senior, benda apa yang hanya muncul sekali dalam 3.300 tahun, dan dapat menyebabkan perubahan yang begitu besar di gua harta karun suci ini?" Ye Shen tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada tengkorak bermata 3 itu. Kerangka bermata 3 itu melihat ke arah bagian paling utara dari pegunungan tak berujung di depannya, dan secercah cahaya melintas di matanya. Benda itu disebut Gua Es dan Api. Gua Es dan Api adalah gua harta karun paling berharga di gua harta karun ilahi Gunung 5 Elemen yang ditinggalkan oleh orang kuat yang membangun Gunung 5 Elemen. Ada harta karun di dalamnya yang membuat dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya dari 2 klan purba di alam roh kecil, klan Beiming dan klan Dewa Darah, menjadi gila karenanya. Gua Es dan Api hanya muncul sekali setiap 3.300 tahun. Hanya sedikit orang yang tahu rahasia yang mengguncang bumi di dalamnya. Bahkan klan Beiming dan klan Dewa Darah di alam atas tidak mengetahuinya. Kalau tidak, aku khawatir dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya akan turun ke Gunung 5 Elemen ini. Meskipun Ye Shen belum mendengar kerangka bermata 3 itu mengatakan harta karun apa saja yang ada di Gua Es dan Api, dia sudah terkejut dengan kata-kata kerangka bermata 3 itu. Tak perlu dikatakan lagi bahwa orang kuat yang membangun Gunung 5 Elemen itu benar-benar tak terduga. Ye Shen bahkan punya firasat bahwa orang kuat itu mungkin adalah sosok setingkat Raja Dewa. Gua harta karun paling berharga yang ditinggalkannya, harta karun paling berharga di dalamnya, Ye Shen tidak berani membayangkan apa itu. "Senior memintaku menjadi asistenmu. Apakah itu berarti kau ingin aku menemanimu ke Gua Es dan Api?" Ye Shen bertanya kepada kerangka bermata 3. Karena kerangka bermata 3 tahu banyak tentang Gua Es dan Api, dia seharusnya sudah siap untuk pergi ke sana. Bukankah lebih baik baginya untuk mengambil harta karun di gua itu sendiri? Mengapa dia membawa orang lain bersamanya? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami Ye Shen. Kerangka bermata 3 itu menatap Ye Shen, seolah-olah dia melihat keraguan Ye Shen. Dia menjelaskan, "Meskipun aku tahu betul Gua Es dan Api, aku tidak yakin bahwa aku dapat mengambil harta karun di gua itu sendiri. Anak muda, setelah kau menggunakan jimat dewa sejati, kekuatanmu tidak kalah denganku. Jika kita bekerja sama, kita mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun itu. Terlebih lagi, kali ini aku datang ke sini, mengambil harta karun di Gua Es dan Api hanyalah salah satu tujuannya. Tujuan lainnya adalah untuk membunuh seseorang. Kau juga tahu orang itu, putra suci benua Xuanjin, Jin Liang. Jika kau membantuku, aku akan lebih percaya diri dalam membunuh Jin Liang." Ketika Jin Liang mendengar kerangka bermata 3 mengatakan bahwa ia ingin membunuh Jin Liang, Ye Shen langsung teringat bahwa ketika ia pertama kali bertemu dengan kerangka bermata 3 di tanah purba terlarang, kerangka bermata 3 itu bertanya kepadanya dan beberapa orang suci surgawi lainnya tentang Jin Liang. Pada saat itu, Ye Shen tahu bahwa kerangka bermata 3 itu mungkin ada hubungannya dengan Jin Liang. Namun Ye Shen tidak menyangka bahwa kerangka bermata 3 ini akan membunuh Jin Liang. Yang lebih membingungkan Ye Shen adalah bahwa kerangka bermata 3 ini adalah dewa sejati 4 kesengsaraan. Bahkan jika ia terluka dan belum sepenuhnya pulih kekuatannya, ia masih memiliki kekuatan tempur dewa sejati 3 kesengsaraan. Dan Jin Liang hanyalah seorang pejuang di tahap akhir orang suci surgawi. Tidak akan butuh banyak usaha bagi dewa sejati 3 kesengsaraan untuk membunuh seorang pejuang di tahap akhir orang suci surgawi. Mengapa ia mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan untuk menjadi lebih percaya diri?
Mungkinkah Jin Liang juga memiliki kekuatan tersembunyi, atau memiliki jimat dewa sejati yang kuat padanya? Sebelum Ye Sen dapat menanyakan keraguannya, tengkorak bermata 3 itu berkata langsung, jika itu awalnya, mungkin aku akan pergi untuk berurusan dengan Jin Liang sendirian. Bahkan jika dia memiliki sarana tanah suci Xuanjin, aku punya cara untuk memecahkannya. Tetapi tepat setelah aku datang ke tanah harta karun ketiga ini 8 hari yang lalu, Jin Liang menerobos ke sini sehari kemudian, dan aku melihat bahwa ada dewa sejati Sutian di sampingnya, dan itu adalah dewa sejati 3 kesengsaraan. Aku sedikit terkejut dengan situasi ini. Adik kecil, ikutlah denganku. Adik kecil, bantu aku menghentikan dewa sejati 3 kesengsaraan sejenak, dan aku akan mengambil tindakan terhadap Jin Liang, dan keyakinan untuk berhasil membunuhnya akan lebih besar. Bagaimanapun, aku percaya bahwa Jin Liang seharusnya memiliki beberapa sarana yang disiapkan. Ada dewa sejati 3 kesengsaraan di samping Jin Liang, dan Ye Sen terkejut. Kau tahu, ketika dia memasuki gua harta karun ilahi, dia sama sekali tidak melihat dewa sejati 3 kesengsaraan. Jika dewa sejati 3 kesengsaraan benar-benar memasuki tanah harta karun ini, itu berarti dewa sejati 3 kesengsaraan bersembunyi di harta karun ruang angkasa Jin Liang untuk memasuki gua harta karun dewa. Namun, ruang harta karun itu sama sekali tidak dapat mendatangkan dewa sejati Sutian. Kecuali ruang harta karun itu adalah artefak kelas menengah atau artefak kelas atas seperti liontin giok es dan salju, itu dapat membawa orang ke gua harta karun dewa. Namun, artefak kelas menengah dan artefak kelas atas sangat langka. Di dunia spiritual kecil, hanya dewa sejati yang sangat kuat yang memilikinya. Jin Liang atau dewa sejati 3 kesengsaraan tidak mungkin memiliki harta karun seperti itu. Bahkan Ye Sen hanya mendapatkan liontin giok es dan salju secara kebetulan setelah bertemu dengan warisan Raja Dewa Es. Jika Jin Liang atau dewa sejati 3 kesengsaraan juga menerima warisan tingkat Raja Dewa dan memiliki artefak kelas menengah atau kelas atas, kemungkinannya sangat kecil. Jika tidak melalui artefak tingkat menengah atau tingkat tinggi, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu, dewa sejati 3 kesengsaraan juga memiliki kunci gua harta karun di tangannya, dan kunci gua harta karun yang digunakan di ruang harta karun sudah cukup untuk masuk. Ye Sen tidak tahu apakah dewa sejati 3 kesengsaraan mengandalkan artefak atau kunci gua harta karun untuk masuk ke sini. Namun, sekarang bukan saatnya untuk mempertimbangkan hal ini. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana dewa sejati 3 kesengsaraan masuk, dia sekarang ada di dalam, dan ini adalah kuncinya. Senior memintaku untuk membantumu menghentikan dewa sejati 3 kesengsaraan. Ye Sen tersenyum, ini terlalu berisiko. Selain itu, bahkan jika kamu telah membantuku, kamu hampir membunuhku di tanah purba terlarang. Senior, jika kamu ingin aku membantu, tolong ceritakan masa lalumu secara terperinci, maka aku mungkin mempertimbangkannya. Aku juga ingin tahu dendam apa yang kamu miliki dengan Jin Liang. Aku juga ingin tahu mengapa kamu tidak melawanku sampai mati di tanah purba terlarang, dan membantuku beberapa kali kemudian. Aku ingin tahu apa harta karun paling berharga di gua es dan api, dan apakah layak bagiku untuk mengambil risiko pergi bersamamu dan menghadapi dewa sejati 3 kesengsaraan. Ye Sen mengatakan semua keraguan di dalam hatinya. Tanpa mengetahui keseluruhan cerita, Ye Sen tidak akan memilih untuk membantu kerangka bermata 3. Bagaimanapun, apakah itu untuk menghentikan kerangka bermata 3 atau pergi ke gua es dan api, itu sangat mungkin mengancam jiwa, jadi Ye Sen harus sangat berhati-hati. Mendengar kata-kata Ye Sen, kerangka bermata 3 menatap Ye Sen dalam-dalam beberapa kali, dan akhirnya dia tertawa, anak muda, adik kecil, kamu memang orang yang bijaksana. Kamu tidak akan mengambil risiko dengan mudah tanpa persiapan yang matang. Baiklah, karena aku ingin bantuanmu dan kamu ingin mengetahui hal-hal ini, aku akan memberitahumu semua hal ini. Asal-usulku sangat sederhana, adik kecil dapat melihat ini. Dengan swoosh, kerangka bermata 3 menggerakkan ujung jarinya, dan cahaya pedang berwarna-warni muncul langsung dari ujung jarinya. Ketika melihat cahaya pedang ini, Ye Sen berseru kaget, senior dari cahaya pedang 5 elemen agung memang anggota klan Beiming. Sejak Ye Sen mengeluarkan seni ilahi cahaya pedang 5 elemen agung, kerangka bermata 3 itu berhenti bertarung dengannya. Ye Sen tahu bahwa kemungkinan besar kerangka bermata 3 itu berasal dari klan Beiming, jadi dia tidak bertarung sampai mati dengannya. Namun,
Melihat teknik pedang cahaya pedang 5 elemen agung di tangan kerangka bermata 3 ini tetap mengejutkan Ye Sen. Dari suku Beiming, kerangka bermata 3 itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum sedih. Tidak, sejujurnya, aku memang memiliki hubungan dengan suku Beiming. Aku pernah berlatih di suku Beiming, tetapi aku bukan anggota suku Beiming. Tempat di mana aku benar-benar dilahirkan adalah benua Xuanjin. Identitas asliku adalah putra dewa benua Xuanjin, putra dewa 5 generasi lebih awal dari Jin Liang. Kerangka bermata 3 itu mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Ye Sen. Senior, apakah Anda dari benua Xuanjin atau putra dewa sebelum Jin Liang? Ye Sen menatap kerangka bermata 3 itu dengan heran. Akhirnya, Ye Sen tiba-tiba teringat mata ketiga kerangka bermata 3 itu. Tempat mata ketiga itu berada, di antara kedua alis. Bukankah itu tempat 5 putra dan putri suci benua 5 elemen menyembunyikan kristal suci? Mungkinkah mata ketiga kerangka bermata 3 itu awalnya menyembunyikan kristal suci dari tanah suci benua Xuanjin, jadi ada retakan di mata ketiganya? Kerangka bermata 3 itu melihat apa yang dipikirkan Ye Sen, dan dengan Swiss, bentuk asli kerangka itu terbang keluar dari badan pemuda di tahap tengah orang suci surgawi yang dirasuki oleh roh, dan muncul. Tengkorak bermata 3 itu menunjuk ke mata ketiga di antara kedua alisnya dan berkata, "Ya, ini adalah tempat di mana kristal suci dari tanah suci benua Xuanjin disembunyikan. Kemudian, setelah aku naik ke alam roh kecil, aku meninggalkan kristal suci itu kepada putra suci berikutnya. Dan sekarang, kristal suci itu ada di tangan Jin Liang. Setelah kristal suci itu menghilang, aku menggunakan titik akupuntur ini di antara kedua alisku untuk memurnikan mata ketiga dengan kekuatan membunuh seperti pedang ajaib. Setelah aku naik ke alam roh kecil, aku memasuki klan Beiming untuk berlatih. Adik kecil, alasan mengapa aku mengenali asal-usul buku rahasia Beimingmu dan mengapa aku juga mengetahui cahaya pedang 5 elemen agung bukanlah karena kumpulan buku rahasia ini diketahui oleh semua orang Beiming, tetapi karena buku rahasia Beiming ini adalah kumpulan buku rahasia yang benar-benar dipraktikkan oleh guruku saat itu. Itu karena aku melihat bahwa kamu benar-benar mewarisi warisan guruku sehingga aku tidak akan bertarung denganmu lagi. Dewa sejati yang menjatuhkan pedang ajaib gurumu adalah gurumu." Ye Sen benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pedang yang jatuh, artefak yang dia masukkan tahun itu, sangat erat hubungannya dengan kerangka bermata 3. Pada saat ini, kerangka bermata 3 itu tampaknya mengingat banyak hal, dan suaranya menjadi rendah, "Tuanku adalah dewa sejati 6 kesengsaraan. Adik kecil, karena kamu telah memperoleh warisan pedang ajaib, kamu harus tahu bahwa klan Beiming dan klan purba lainnya dari alam roh kecil, klan Dewa Darah, memiliki kebencian yang besar, dan mereka terus-menerus berperang untuk Laut Ilahi Ming Utara. Tuanku pergi sekali untuk memeriksa Laut Ilahi Ming Utara, dan aku tidak pernah melihatnya lagi. Aku mengetahui darimu bahwa pedang ajaibnya jatuh ke alam bawah, dan dia mungkin telah mati di tangan dewa sejati klan Dewa Darah." Berbicara tentang klan Dewa Darah, mata kerangka bermata 3 itu dipenuhi dengan kebencian, "Tidak hanya tuanku, tetapi bahkan penampilanku saat ini tidak dapat dipisahkan dari klan Dewa Darah." Setelah dunia roh kecil dibuka, Jin Liang pergi ke dunia roh kecil dari benua Xuanjin dan bahkan pergi ke klan Beiming untuk mengunjungiku. Dia adalah putra suci dari beberapa generasi berikutnya setelahku, jadi tentu saja aku sangat menjaganya. Tapi aku tidak menyangka bahwa Jin Liang benar-benar berkolusi dengan klan Dewa Darah. Kemudian, dia membocorkan keberadaanku kepada klan Dewa Darah. Selama salah satu perjalananku, aku diburu oleh 3 dewa sejati dari klan Dewa Darah. Jika aku tidak memiliki harta karun terbaik, aku khawatir aku akan benar-benar mati dalam perburuan oleh 3 dewa sejati. Jin Liang itu, mengira konspirasinya telah membunuhku. Dia tidak akan pernah mengira bahwa aku masih hidup dan datang ke gua harta karun suci ini. Dia tidak mungkin membayangkan bahwa aku sudah melacak alasan mengapa dia membunuhku. Alasan mengapa dia berkolusi dengan klan Dewa Darah adalah karena dia ingin menggunakan kekuatan klan Dewa Darah untuk berlatih, sehingga dia bisa berhasil menerobos gua es dan api yang hanya terbuka sekali setiap 3.300 tahun dan mendapatkan harta karun utama di gua itu, 5 bambu guntur dan kilat. Kata-kata kerangka bermata 3 itu mengejutkan Ye Sen berulang kali. Ada terlalu banyak rahasia di sini. Tidak hanya melibatkan 2 klan purba alam roh kecil, klan kegelapan utara dan klan Dewa Darah,
tetapi juga melibatkan dua orang suci benua Suanjin, dan gua harta karun paling berharga dari gua harta karun ilahi, gua es dan api. Harta karun rahasia utama gua es dan api adalah 5 bambu dewa petir. Karena 5 bambu dewa petir inilah Jin Liang membunuh kerangka bermata 3 dan senior yang telah naik pangkat dari klannya untuk meningkatkan kekuatannya dan mendapatkan harta karun ini. Dalam hal ini, pikiran Jin Liang terlalu dalam dan mengerikan. Melihat ekspresi terkejut Ye Sen, kerangka bermata 3 itu mendesah dalam-dalam. Hanya putra suci benua Suanjin dan gadis suci benua Lihuo yang tahu tentang harta karun utama gua es dan api, bambu petir dan petir. Ini ditemukan oleh para pendahulu kita setelah menjelajahi gua harta karun ilahi selama beberapa generasi. Bambu petir dan petir, itu sama sekali bukan dari dunia kita. Itu mungkin benda ilahi yang dipindahkan dari dunia lain oleh orang-orang perkasa yang membangun gunung 5 elemen. Di dunia kita mempelajari 5 hukum langit virtual besar yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah. Mengenai hal-hal seperti es, angin, guntur, dan kilat, kita hanya dapat mencoba meniru konsepsi artistik mereka dari alam. Namun, ketika es, angin, guntur, dan petir benar-benar naik ke tingkat hukum atau bahkan tingkat yang lebih tinggi, seperti guntur kesengsaraan yang bahkan tidak dapat ditahan oleh banyak dewa sejati, kita sama sekali tidak memahaminya. Dan harta karun utama di gua es dan api, bambu petir, berisi kekuatan petir, yang jelas merupakan kekuatan petir, yang jauh melampaui level konsepsi artistik dan jauh melampaui level 5 hukum surgawi virtual emas, kayu, air, api, dan tanah. Kekuatan ilahi yang kuat dari alam lain. Bambu petir, kekuatan ilahi yang kuat dari alam lain. Ye Sen terkejut. Dari warisan kuil es Raja Dewa Es, Ye Sen sudah tahu bahwa selain alam spiritual kecil, ada banyak alam lain di benua bintang. Bahkan alam kerajaan dewa, yang memiliki Raja Dewa dan Dewa, ada. Ye Sen tidak menyangka akan menemukan hal-hal dari alam lain di Gunung 5 Elemen. Ye Sen bahkan lebih terkejut. Seperti yang diharapkan, sosok kuat yang mendirikan Gunung 5 Elemen dapat menemukan alam itu. Sosok kuat ini setidaknya harus menjadi Raja Dewa. Adapun kekuatan alam lain seperti es, angin, guntur, dan petir, Ye Sen juga memahaminya. Dia telah mempraktikkan konsepsi artistik angin dan petir pada awalnya. Saat itu, Ye Sen bertanya-tanya apakah ada hukum angin dan petir dalam konsepsi artistik angin dan petir. Namun, setelah bersentuhan dengan hukum yang lebih tinggi, Ye Sen tahu bahwa 33 benua semuanya didasarkan pada 5 hukum virtual emas, kayu, air, api, dan tanah. Miliaran konsepsi artistik berasal dari 5 hukum virtual tersebut. 33 benua tidak dapat memahami hukum abnormal seperti es, angin, petir, dan petir. Kemudian, dari mulut 9 penjaga es, Ye Sen tahu bahwa di benua bintang lainnya, ada hukum dan kekuatan lain, dan bahkan jenis kekuatan ilahi yang lebih kuat dan tak terhitung jumlahnya. Misalnya, kekuatan ilahi Raja Dewa Es terutama adalah kekuatan ilahi es, kekuatan ilahi dari sistem es. Sekarang Ye Sen lebih tahu tentang kekuatan ilahi petir dan petir. Jika benar-benar ada benda aneh seperti bambu ilahi petir dan petir yang dapat menghasilkan kekuatan ilahi petir dan petir di gua ilahi es dan api, Ye Sen pasti sangat tertarik untuk melihatnya. Ketika Ye Sen sedikit tergoda, tengkorak bermata 3 itu melanjutkan, putra suci benua Suanjin, yang 6 generasi lebih dulu dariku, adalah prajurit pertama dari 33 benua yang menemukan bambu dewa petir. Meskipun dia tidak memahami sepenuhnya kekuatan petir pada bambu dewa petir, hanya dengan menyaksikan pergolakan kekuatan petir bambu dewa petir, senior yang kemudian naik ke klan Beiming untuk berlatih tahu bahwa jika benda ini disempurnakan menjadi pedang ajaib, itu pasti akan menjadi pedang ajaib yang luar biasa. Aku khawatir bahkan para dewa sejati klan Dewa Darah, rival lama klan Beiming, dapat menahannya. Klan Dewa Darah mempraktikkan teknik Dao Setan Darah, dan yang paling mereka takuti adalah kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat. Meskipun klan mereka mengandalkan teknik Dao Setan Darah untuk menentang surga dan melawan bencana, dan banyak dewa sejati telah muncul, tidak pernah ada dewa sejati 9 kesengsaraan, karena pada akhirnya, ketika mereka melewati kesengsaraan surgawi ke-9, dewa sejati mereka yang paling kuat semuanya akan dipukul sampai mati oleh guntur surgawi 9 kesengsaraan. Selama klan Beiming mendapatkan bambu petir ini, membudidayakannya,
dan memiliki lebih banyak bambu petir, mengandalkan kekuatan guntur dan kilat pada bambu petir yang bukan milik dunia ini, mereka pasti akan dapat sepenuhnya menekan saingan lama mereka, klan Dewa Darah. Dan begitu, klan Dewa Darah mengetahui tentang harta karun ini, mereka pasti akan berebut untuk mendapatkannya untuk mencegah barang langka yang menahan mereka agar tidak jatuh ke tangan klan lain. Tentu saja, senior dari klan saya yang berlatih di klan Beiming saat itu, setelah mengetahui berita tentang bambu petir, tidak melaporkan berita itu ke klan Beiming, dan klan Dewa Darah sama sekali tidak tahu tentang bambu petir. Kalau tidak, saya khawatir bambu petir akan jatuh ke tangan salah satu dari dua klan ini sekarang. Mengapa senior itu tidak melaporkan berita tentang bambu petir ke klan Beiming? Jika demikian, mereka mungkin akan mendapatkan hadiah besar. Ye Shen bertanya dengan beberapa keraguan. Kerangka bermata tiga itu menghela nafas dan berkata, karena senior itu naik dari alam bawah, dia tidak dihargai di klan Beiming. Adik laki-laki, pertikaian di antara 6 klan purba di alam atas juga sangat rumit, dan ada banyak kekuatan di setiap klan. Jika senior itu melaporkan berita tentang bambu petir, kemungkinan besar dia tidak akan diberi hadiah, tetapi akan mati di tangan orang lain. Bagaimanapun, dia memiliki status yang rendah dan hanya dapat menghubungi sejumlah kecil pemimpin klan Beiming. Sangat mungkin bahwa setelah seorang pemimpin klan Beiming tertentu mendapatkan berita tentang bambu petir, dia mungkin ingin mengambil harta karun itu untuk dirinya sendiri dan membunuh orang-orang untuk membungkam mereka. Kata-kata kerangka bermata tiga itu juga mengejutkan Ye Shen. Memang, dia telah melihat banyak kasus pembunuhan orang demi harta karun, dan seperti yang dikatakan kerangka bermata tiga, situasi ini kemungkinan besar akan terjadi. Tengkorak bermata tiga itu melanjutkan, senior itu tidak memilih untuk melaporkannya, pertama karena alasan keamanan, dan kedua, dia juga ingin menggunakan bambu petir dan petir untuk meningkatkan kekuatannya dan mendapatkan pijakan di klan Beiming. Sayangnya, senior itu tidak dapat melewati gua es dan api sendirian, jadi dia kemudian mengundang wanita suci yang terangkat dari benua Lihuo yang berkultivasi bersamanya di klan Beiming untuk melewati gua es dan api bersama-sama. Pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka berhasil melewati gua es dan api dan memperoleh bambu petir dan petir. Baru setelah senior itu melewati kesengsaraan kedua, dia merasakan bahwa kesengsaraan itu kemungkinan akan gagal, dan kemudian dia meninggalkan berita tentang bambu petir dan petir di buku rahasia tanah suci klan dan menyerahkannya kepada keturunan klan. Kemudian, senior itu juga meninggal dalam kesengsaraan itu. Saya juga mempelajari tentang bambu petir dari buku rahasia klan saya. Tentu saja, setelah saya naik ke klan Beiming, saya tidak memberitahu para petinggi klan Beiming tentang masalah ini. Saya juga ingin mengambil harta karun itu untuk diri saya sendiri. Kemudian, saya perlahan-lahan menjadi lebih kuat, dan ketika saya mencapai dewa sejati kesengsaraan ketiga, saya menerobos gua es dan api sekali, dan hampir berhasil. Sayangnya, saya gagal di saat-saat terakhir. Kemudian, saya menerobos ke dewa sejati kesengsaraan keempat, tetapi sayangnya, sebelum gua es dan api terbuka lagi, saya bertemu dengan Jin Liang. Saya tidak menyangka bahwa Jin Liang akan berkolusi dengan anggota klan Dewa Darah untuk berurusan dengan saya dan memperkuat dirinya hanya karena berita tentang gua es dan api. Dia adalah orang suci surgawi yang terlambat, tetapi dia benar-benar ingin merebut bambu petir di gua es dan api. Sungguh nafsu makan yang besar. Adik kecil, kulihat kau memiliki hubungan dekat dengan Huo Meier, santo muda benua Lihuo. Kau mungkin tidak tahu bahwa alasan mengapa Huo Meier mewarisi posisi Santo adalah karena ibunya, Santo sebelumnya dari benua Lihuo, meninggal 8 tahun lalu. Yang lain tidak tahu alasan mengapa Santo itu meninggal, tetapi aku tahu. Santo itu juga meninggal dalam konspirasi Jin Liang. Karena hubungan dengan para senior, benua Lihuo juga tahu tentang gua es dan api serta bambu petir. Jelas bahwa Jin Liang takut bahwa orang suci benua Lihuo akan bersaing dengannya untuk mendapatkan bambu petir, jadi dia membunuhnya terlebih dahulu. Jin Liang itu benar-benar kejam. Kelima benuaku awalnya saling mengandalkan. Setelah naik, mereka semua pergi ke klan Beiming untuk berlatih. Dia tidak hanya berkolusi dengan klan Dewa Darah, saingan klan Beiming, tetapi juga membunuh orang-orang suci dan orang-orang suci dari benua lain. Aku harus membunuhnya kali ini. Kalau tidak, aku khawatir akan lebih banyak orang yang mati di tangannya.
Mendengar tengkorak bermata 3 menyebut Huo Meier, Ye Zhen terkejut. Ibu Huo Meier, orang suci benua Lihuo sebelumnya, juga Mahtei di tangan Jin Liang. Ye Zhen tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Huo Meier kepadanya. Huo Meier telah memintanya untuk memperhatikan Jin Liang, mengatakan bahwa Jin Liang tidak sesederhana yang terlihat. Mungkinkah Huo Meier tahu bahwa ibunya dibunuh oleh Jin Liang? Ye Zhen juga berpikir bahwa Huo Meier juga muncul di gua harta karun yang ditularkan dewa kali ini. Jarang sekali dia tidak takut dengan pembunuhan Jin Liang lagi, atau apakah dia datang kali ini untuk berurusan dengan Jin Liang? Ye Zhen merasa bahwa perburuan harta karun di gua harta karun yang ditularkan dewa kali ini menjadi sangat rumit karena kemunculan kembali gua es dan api. Ketika Ye Zhen mengetahui tentang rahasia yang tak terhitung jumlahnya dari gua es dan api melalui tengkorak bermata 3, dia memikirkan alasan mengapa Huo Meier membobol gua harta karun yang ditularkan dewa. Di celah kehampaan yang tersembunyi di batas di ujung paling utara dari tanah harta karun ketiga. Huo Meier tinggal di celah kehampaan itu. Di sampingnya, wanita berpakaian hijau yang telah membantunya membunuh monster gurun kematian tingkat pertama dan membawa pedang purba muncul lagi. Pada saat ini, mata cerah wanita berpakaian hijau itu menatap celah ngarai gunung yang tidak jauh dari tempat mereka berada. Melihat tatapan wanita berpakaian hijau itu, Huo Meier bertanya, "Bibi, bagaimana situasinya?" Wanita berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tunggu sebentar lagi." Jin Liang belum mulai bertarung dengan naga kembar es dan api, yang menjaga gua es dan api. Ketika dia benar-benar mulai, kita akan segera muncul dan membunuhnya dan dewa sejati klan Dewa Darah di sampingnya. Mendengar wanita berpakaian hijau itu menyebut dewa sejati klan Dewa Darah, Huo Meier mendengus dingin. Jin Liang ini, dia telah berulang kali berkolusi dengan klan Dewa Darah, dan kali ini dia bahkan membawa dewa sejati klan Dewa Darah ke sini. Dia membunuh ibuku, dan kali ini dia harus membayarnya dengan darah. Dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa aku akan menemukan bibiku untuk diserang. Bibiku adalah orang suci 6 generasi lebih awal dari ibuku, dewa sejati 4 kesengsaraan yang hebat. Wanita berpakaian hijau yang membawa pedang purba itu tersenyum dan menyentuh kepala kecil Huo Meier. "Meier, meskipun aku lebih kuat dari dewa sejati 3 kesengsaraan di samping Jin Liang suram dan dia pasti memiliki kartu truf. Kita masih harus berhati-hati." Huo Meier mengangguk, "Aku tahu, Bibi." Ketika gadis itu berbicara, matanya, seperti wanita berpakaian hijau itu, menatap celah-celah di ngarai gunung dan terus menunggu. Melihat lebih dalam ke celah-celah di ngarai gunung, Anda dapat melihat pintu masuk gua yang gelap di celah-celah ngarai. Masuk lebih dalam ke pintu masuk gua, Anda akan menemukan gua yang sangat dalam muncul di dalam dinding gunung. Pada saat ini, Jin Liang sedang duduk bersila di luar pintu masuk gua, dan matanya melihat ke kedalaman gua dari waktu ke waktu. Di sebelah Jin Liang, ada dewa sejati Sutian yang duduk bersila. Dewa sejati Sutian ini mengenakan jubah merah darah, dan auranya kuat dan menakutkan, yang jelas merupakan aura dewa sejati Sanji. Dewa sejati Sutian, yang mengenakan jubah merah darah, sesekali melihat ke dalam gua. Ada jejak keserakahan yang tersembunyi jauh di matanya. Setelah melihat ke dalam gua beberapa kali, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Jin Liang, "Liang, kapan kita bisa mulai memasuki gua es dan api? Juga, mengapa kamu membiarkan kakak laki-lakiku bersembunyi dan tidak muncul bersamaku?" Mendengar pertanyaan dewa sejati Sutian, Jin Liang tersenyum, "Senior Ying, tidak perlu terburu-buru. Kita bisa menunggu sampai hari terakhir perburuan harta karun, yang juga merupakan hari terbaik untuk memasuki gua es dan api. Tidak akan terlambat bagi kita untuk masuk. Adapun mengapa kamu meminta Senior Xiao untuk tidak muncul?" Jin Liang menoleh keluar gua, "Itu karena, kali ini, aku khawatir bukan hanya kita yang akan mengambil bambu petir dan petir, ada yang lain juga." Pada titik ini, Jin Liang tersenyum muram dengan makna yang dalam di matanya, belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari burung oriole di belakang. Orang-orang itu mengira mereka adalah burung oriole dan ingin menunggu sampai kita memasuki gua es dan api sebelum menyerang kita dan bersaing dengan kita untuk mendapatkan harta karun itu. Mereka mungkin sudah menduganya, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa di sampingku, tidak hanya ada Senior Ying, dewa sejati 3 kesengsaraan, tetapi juga ada Senior Xiao, makhluk yang bahkan lebih kuat. Burung kuning. Ketika mereka beraksi,
biarkan mereka melihat siapa burung kuning yang sebenarnya. Burung kuning asli. Mendengar perkataan Jin Liang, dewa sejati 3 kesengsaraan berjubah merah darah itu sedikit tertegun, lalu tersenyum. Haha, Liang, kamu perhatian sekali. Karena ada orang lain yang datang, lebih baik biarkan kakak laki-laki itu bersembunyi untuk berjaga-jaga. Setelah berkata demikian, dewa sejati 3 kesengsaraan berjubah merah darah itu langsung menggerakkan kesadaran spiritualnya dan mengirim pesan kepada dewa sejati Sutian yang tersembunyi lainnya. Dewa sejati Sutian lainnya adalah seorang lelaki tua berjanggut dengan pakaian hitam. Saat ini, lelaki tua itu bersembunyi di ruang cincin emas di tangan Jin Liang. Merasakan napas lelaki tua itu, lelaki tua berjanggut dengan pakaian hitam itu adalah dewa sejati 4 kesengsaraan. Jin Liang melihat kedua dewa sejati itu berbicara satu sama lain, dan matanya sedikit berkedip, lalu dia tersenyum. Kemudian, matanya melihat ke kedalaman gua dan terus menunggu dengan tenang. Bagian terluar dari tanah harta karun ketiga tempat Ye Sen berada. Bagaimana, adik kecil? Aku sudah menceritakan asal-usulku, kebencian dengan Jin Liang, dan masalah gua es dan api. Apakah kau ingin pergi ke gua es dan api bersamaku? Setelah menceritakan banyak rahasia, kerangka bermata 3 itu tersenyum dan bertanya kepada Ye Sen. Kali ini, Ye Sen memikirkannya dengan sangat serius. Menurut kerangka bermata 3 itu, tujuannya adalah untuk menghadapi Jin Liang dan mengambil bambu petir di gua es dan api. Ada dewa sejati 3 kesengsaraan di samping Jin Liang. Kerangka bermata 3 itu meminta Ye Sen untuk menghentikannya sejenak. Ye Sen yakin bahwa dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Mengenai apakah Jin Liang memiliki kartu truf lainnya, Ye Sen tidak takut. Ye Sen juga memiliki kartu truf, yaitu Liontin Giok Es dan Salju. Liontin Giok Es dan Salju adalah artefak kelas atas yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Es. Jika terjadi kecelakaan, dia akan melarikan diri ke Liontin Giok Es dan Salju, dan pihak Jin Liang tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Selain itu, kerangka bermata 3, dewa sejati 4 kesengsaraan yang telah jatuh ke kekuatan dewa sejati 3 kesengsaraan, sangat kuat dalam pemahamannya tentang gua es dan api dan kekuatannya sendiri. Peluang menang melawan pihak Jin Liang memang sangat tinggi. Ye Sen dan dia bekerja sama, yang memang merupakan kerja sama yang kuat. Mengenai bambu dewa petir, Ye Sen berbicara langsung, senior, jika aku membantumu berhasil membunuh Jin Liang dan mendapatkan bambu dewa petir, bagaimana kita harus mendistribusikan bambu dewa petir? Kerangka bermata 3 tersenyum, total ada 5 bambu dewa petir. Jika kita berhasil, aku akan mendapatkan 3, dan adik laki-lakiku akan mendapatkan 2 lainnya. Ada juga banyak harta karun lainnya di gua es dan api. Aku tidak akan mengambil satu pun dari mereka. Bagaimana kalau membiarkan adik laki-lakiku mengambil semuanya? Bisakah 2 bambu dewa petir cukup untuk memurnikan pedang dewa petir? Ye Sen bertanya. Kerangka bermata 3 itu tersenyum dan berkata, jangan sebut 2. 1 bambu saja sudah cukup untuk memurnikan pedang petir. Jika kau mendapatkan 2, kau bisa menggunakan 1 untuk berkultivasi dan yang lainnya untuk membuat pedang. Ye Sen mengangguk dan setuju dengan pembagian kerangka bermata 3 itu. Bagaimanapun, petualangan di gua es dan api seharusnya dipimpin oleh kerangka bermata 3 itu. Selain itu, kerangka bermata 3 itu hampir berhasil mendapatkan bambu petir terakhir kali, jadi ia memiliki lebih banyak pengalaman dalam mendapatkan bambu petir. Ye Sen hanya perlu menghentikan dewa sejati 3 kesengsaraan untuk kerangka bermata 3 itu, dan ia akan mendapatkan 2 bambu petir dan harta karun lainnya di gua es dan api. Itu bukan kerugian. Memikirkan hal ini, Ye Sen tersenyum pada kerangka bermata 3 itu dan berkata, karena kita telah datang ke tanah harta karun ketiga ini, aku bersedia untuk melihat gua harta karun yang paling berharga. Adapun syarat senior, junior juga setuju. Namun, ada 2 syarat lagi yang harus disetujui senior, dan kemudian junior akan bertindak bersama senior. Syarat apa? Tengkorak bermata 3 itu bertanya langsung. Ye Sen menatap gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya di tanah harta karun ketiga dan berkata, syarat pertama adalah aku datang ke sini hanya untuk mencari harta karun, bukan untuk membantumu menyelesaikan dendammu. Aku dapat membantumu menghalangi dewa sejati 3 kesengsaraan. Tetapi jika aku benar-benar menghadapi situasi yang tidak dapat kulawan dan terjadi krisis hidup dan mati, jangan salahkan aku karena pergi lebih dulu. Mendengar kata-kata Ye Sen,
Tengkorak bermata 3 itu tertawa. Tentu saja. Adik kecil, kamu memiliki tingkat kultivasi yang begitu tinggi di usia yang begitu muda. Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu untukku. Kamu hanya perlu membantuku dalam perjalanan ini. Jika kita benar-benar menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun dari kita, aku akan langsung pergi tanpa kamu memberitahuku. Melihat tengkorak bermata 3 itu setuju, Ye Sen berkata, untuk syarat kedua, juga sangat sederhana. Baru saja, senior mengatakan bahwa Ibu Huo Meir meninggal di tangan Jin Liang. Jika kita bertemu Huo Meir dalam perjalanan ini dan dapat membantunya sedikit, tolong bantu dia bersamaku. Huo Meir telah membantu Ye Sen beberapa kali sebelumnya. Ye Sen punya firasat bahwa dia mungkin akan bertemu Huo Meir dalam perjalanan ini. Jika Huo Meir benar-benar dalam bahaya, Ye Sen pasti akan membalas budi dan membantu Huo Meir. Tidak masalah. Kerangka bermata 3 itu setuju tanpa ragu. Huo Meir adalah orang suci kecil dari benua Li Huo. Orang suci mereka dari generasi sebelumnya juga memiliki hubungan yang baik dengan benua Xuanjinku. Jika aku dapat membantunya, tentu saja aku akan membantu. Melihat kerangka bermata 3 itu menyetujui dua syarat itu tanpa ragu, Ye Sen juga tersenyum, karena senior mengundangku untuk membantu dengan tulus, dan menyetujui syaratnya satu persatu, maka junior akan pergi ke Gua Es dan Api bersama senior. Senior, bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Kerangka bermata 3 itu menatap langit, lalu melihat ke bagian paling utara dari tanah harta karun ketiga, menghitung waktu. Ini hampir hari terakhir. Hari terakhir adalah waktu terbaik untuk menerobos masuk ke Gua Es dan Api, dan Jin Liang pasti akan memilih waktu itu untuk menerobos masuk ke gua. Tanpa basa-basi lagi, ayo berangkat sekarang dan bergegas ke Gua Es dan Api. Mempertimbangkan waktu, kita bisa beristirahat saat sampai di sana. Dalam perjalanan, aku akan memberitahumu tentang naga kembar es dan api, yang menjaga Gua Es dan Api, dan cara mendapatkan bambu petir dan petir dari Gua Es dan Api. Si kembar es dan api. Ye Sen bergumam dalam hatinya dan mengangguk. Kemudian, kekosongan itu terkoyak, dan Ye Sen dan kerangka bermata 3 itu melangkah langsung ke celah kekosongan. Saat berikutnya, keduanya benar-benar menghilang dari tempat mereka berdiri sebelumnya. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, itu adalah hari terakhir perburuan harta karun di Gua Harta Karun Dewa. Ketika sinar matahari pertama bersinar di antara pegunungan tanah harta karun terakhir, Jin Liang, yang sedang duduk bersila di luar pintu masuk gua gelap celah ngarai, berdiri tegak. Dewa sejati 3 kesengsaraan di sampingnya juga berdiri. Keduanya menatap gua pada saat yang sama. Ketika mereka mendengar dua panggilan seperti auman naga yang datang dari gua, wajah Jin Liang menjadi cerah, sudah dimulai. Si kembar es dan api yang menjaga Gua Es dan Api akan jatuh ke dalam hibernasi selama 3.300 tahun lagi. Pada saat ini, itu adalah yang terlemah. Jika kita menemukan cara untuk menyingkirkannya, kita dapat langsung memasuki Gua Es dan Api. Akhirnya menunggu saat ini, Dewa sejati 3 kesengsaraan di samping Jin Liang juga menjadi bersemangat. Liang, ayo pergi, kita akan bertindak sesuai dengan rencana semula. Jin Liang melihat kembali keluar ngarai dan mengangguk. Wus, wus. Kemudian, terdengar dua suara terbang, dan Jin Liang dan Dewa sejati 3 kesengsaraan terbang langsung ke dalam gua di dalam pintu masuk gua yang gelap. Pada saat yang sama ketika Jin Liang bergerak, Huo Meir dan wanita berpakaian hijau dengan pedang purba di punggungnya, yang tidak jauh dari sana, juga berdiri dari celah kehampaan. Meir, Jin Liang telah mengambil tindakan, jadi mari kita bertindak juga. Wanita berpakaian hijau itu berkata dengan sungguh-sungguh. Wajah Huo Meir juga menjadi sedikit bersemangat dan gugup. Baik, Bibi. Melihat bahwa Huo Meir sudah siap, wanita berpakaian hijau itu dengan lembut meraih Huo Meir, dan dalam sekejap, wanita berpakaian hijau dan Huo Meir menghilang langsung dari celah kehampaan. Bahkan di langit, tidak ada jejak kedua orang itu yang terbang. Namun gelombang aneh juga meledak langsung ke dalam gua yang gelap. Tidak lama setelah Jin Liang dan Huo Meir memasuki gua. Di luar gua, dua gelombang kehampaan muncul lagi. Suara tersembunyi terdengar di dua gelombang kehampaan, adik kecil, ini adalah batas luar Gua Es dan Api. Sepertinya Jin Liang sudah masuk. Ayo kita pergi juga. Karena senior sangat mengenal tempat ini, maka junior akan mengikuti senior dalam segala hal.
Suara tersembunyi lainnya terdengar. Suara ini sebenarnya adalah kesadaran ilahi Ye Zhen. Setelah kedua suara itu bertukar beberapa kata, mereka tidak muncul sama sekali, dan dua gelombang kehampaan itu terbang langsung ke dalam gua. Melihat ke kedalaman gua tempat Jin Liang dan yang lainnya terbang, Anda dapat melihat bahwa di gua yang lebih dalam sekitar ratusan mil jauhnya, di balik gerbang cahaya, ada dunia luar angkasa lain yang tersembunyi. Dunia ini memiliki radius sekitar puluhan ribu kaki. Hal yang paling menarik perhatian di seluruh dunia luar angkasa adalah platform batu dengan radius 10 kaki di dunia luar angkasa terdalam. Di tengah platform batu ini, ada lubang besar dengan diameter 3 kaki, yang memancarkan api yang menyilaukan dan cahaya biru es yang dingin. Melihat ke dalam gua, Anda dapat melihat bahwa gua itu sangat dalam, dan Anda dapat melihat dua api ilahi yang sama sekali berbeda, satu es dan satu api, menyala terus-menerus di dinding batu di dalam gua. Melihat ke dasar gua, seluruh dasar gua sepenuhnya ditutupi oleh dua api ilahi es dan api, dan Anda tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya sama sekali. Dua api ilahi di dasar gua dan di dinding batu di dalam, satu biru es dan satu merah menyala, memancarkan napas yang sangat dingin dan sangat panas pada saat yang sama, membuat seluruh ruang menjadi sangat dingin dalam sekejap dan sangat panas dalam sekejap. Melihat ke dasar platform batu yang paling menarik perhatian, Anda dapat melihat monster berbentuk naga dengan dua kepala, yang panjangnya puluhan kaki dan tergeletak di tanah, tampak sedikit mengantuk. Badan monster berbentuk naga dengan dua kepala ini berwarna cian, tetapi mulai dari percabangan kedua kepala, satu sisi berwarna merah menyala yang sangat menyala, dan sisi lainnya berwarna biru es ajaib. Kedua warna ini persis sama dengan warna kedua api ilahi di dalam gua. Monster berbentuk naga berkepala dua itu adalah naga kembar es dan api yang menjaga gua ini. Dan lubang besar di belakangnya dengan dua jenis api suci adalah gua harta karun paling berharga di gua harta karun suci ini, gua suci es dan api. Kelompok pertama yang memasuki gua dewa es dan api adalah Jin Liang dan kelompoknya. Ketika dia melihat lubang selebar 3 meter di platform batu di belakang naga kembar es dan api, yang memancarkan api yang menyilaukan dan cahaya dingin biru es, mata Jin Liang tiba-tiba berbinar, gua dewa es dan api, itulah gua dewa es dan api. Setelah 3.300 tahun, gua dewa es dan api akhirnya muncul kembali di dunia. Ini adalah pertama kalinya Jin Liang melihat gua dewa es dan api. Meskipun dia telah belajar banyak tentang gua dewa es dan api dari buku rahasia Tanah Suci Benua Suanjin dan catatan para pendahulu Tanah Suci, melihat gua ini dengan matanya sendiri masih membuatnya bersemangat dan sulit untuk tenang. Jin Liang sangat bersemangat, dan Dewa Sejati Tiga Kesengsaraan di sampingnya juga memiliki mata yang cerah. Liang, ini adalah bambu guntur dan kilat legendaris di gua es dan api yang kamu sebutkan. Itu tumbuh di gua es dan api ini. Bukan hanya Dewa Sejati Tiga Kesengsaraan yang sangat bersemangat, tetapi bahkan Dewa Sejati Empat Kesengsaraan lainnya yang tersembunyi di ruang cincin Jin Liang, lelaki tua berjanggut hitam, sangat bersemangat hingga janggutnya bergetar. Mereka telah mendengar Jin Liang berbicara tentang keajaiban bambu petir dan petir sejak lama, jika tidak, mereka tidak akan datang ke dunia bawah. Sekarang mereka melihat gua es dan api di depan mereka dengan mata kepala mereka sendiri, dan tentu saja mereka sangat bersemangat. Ketika Jin Liang dan dua dewa sejati itu bersemangat, monster berkepala dua naga kembar es dan api yang awalnya berbaring di bawah platform batu gua es dan api secara langsung merasakan bahwa seseorang telah menerobos masuk. Ekspresi malas aslinya tiba-tiba menghilang, dan saat berikutnya, kedua kepala dan keempat matanya menatap langsung ke arah Jin Liang dan yang lainnya. Pada saat yang sama, aura si kembar es dan api bergetar, dan seluruh badan yang panjangnya beberapa puluh kaki tiba-tiba berdiri. Saat berikutnya, badannya meledak dan menggigit langsung ke arah Jin Liang dan Dewa Sejati Tiga Kesengsaraan. Kecepatan ledakan si kembar es dan api serta aura besar di badan mereka tidak lebih lemah dari Dewa Sejati Tiga Kesengsaraan di samping Jin Liang. Melihat si kembar es dan api meledak, Jin Liang dan Dewa Sejati Tiga Kesengsaraan tampaknya telah bersiap. Dewa Sejati Tiga Kesengsaraan membalik telapak tangannya, dan sebuah bendera kecil berwarna abu-abu tanah muncul di tangannya. Pada saat yang sama ketika bendera kecil berwarna abu-abu tanah muncul, Dewa Sejati Tiga Kesengsaraan mencubit formula sihir di tangannya, dan dalam sekejap, bendera kecil ini berubah menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan akhirnya berubah menjadi 64 bendera pertempuran yang berkibar, langsung menghadap si kembar es dan api yang meledak.
Dalam sekejap mata, 64 bendera pertempuran benar-benar menjebak si kembar es dan api dalam formasi bendera dari segala arah. Sementara susunan bendera menjebak si kembar es dan api, ke-64 bendera pertempuran abu-abu memancarkan cahaya bumi yang terang, dan dalam sekejap susunan bumi yang besar muncul, menjebak si kembar es dan api sepenuhnya. Si kembar es dan api meraung ke dalam susunan bumi, dan tidak mau terjebak seperti ini. Badan mereka yang panjangnya beberapa puluh kaki membengkak dalam susunan bumi, dan pada saat yang sama, si kembar es dan api meraung dan menabrak susunan bumi. Setiap kali si kembar es dan api bertabrakan, seluruh susunan bumi bergetar hebat. Kelihatannya seperti ini, formasi bumi ini sama sekali tidak dapat menjebak naga itu. Saya khawatir dalam waktu singkat, si kembar es dan api akan dapat melarikan diri dari formasi. Melihat si kembar es dan api yang terperangkap dalam formasi bumi, Jin Liang berkata langsung kepada Dewa Sejati Tiga Kesengsaraan, "Lang Senior, konon naga ini adalah yang paling kuat pada hari ketika gua Dewa Es dan Api pertama kali muncul di dunia, mencapai level Dewa Sejati 5 Kesengsaraan. Setiap hari, kekuatannya akan sedikit memudar. Sekarang, gua Dewa Es dan Api telah ada di dunia selama 4 hari. Sekarang adalah hari terakhir gua Dewa Es dan Api masih bisa terungkap. Kekuatan naga ini juga yang paling lemah, hanya pada level Dewa Sejati 3 Kesengsaraan. Senior, aku akan menyerahkan naga ini kepadamu untuk ditangani terlebih dahulu." Setelah Jin Liang selesai berbicara, dia terbang langsung ke lubang besar di gua Dewa Es dan Api. Melihat tindakan Jin Liang, Dewa Sejati Tiga Kesengsaraan mengangguk. Dia melihat bahwa formasi bumi yang diaktifkannya akan segera tidak dapat menjebak si kembar es dan api. Dia menepuk pinggangnya, dan lusinan jimat langsung muncul. Begitu jimat-jimat ini terbang keluar, mereka langsung melesat ke arah formasi bumi, dan akhirnya semua jimat itu langsung menempel pada formasi bumi. Saat setiap jimat jatuh, formasi bumi semakin padat dengan lapisan perisai cahaya. Setelah puluhan jimat semuanya menempel pada formasi bumi, seluruh formasi bumi sudah ditutupi dengan puluhan lapisan perisai cahaya, yang membuat formasi bumi, yang awalnya bergetar dan hampir hancur karena hantaman naga kembar es dan api, menjadi stabil kembali. Naga kembar es dan api dalam formasi bumi merasakan bahwa formasi yang menjebaknya menjadi semakin padat, dan menjadi sangat marah. Dua kepalanya yang besar meraung ke langit, dan salah satu dari dua kepala itu memuntahkan api yang menyilaukan, dan yang lainnya memuntahkan udara dingin biru es. Api yang menyilaukan membakar seluruh formasi bumi lapis demi lapis, dan udara dingin biru es membeku, dan saat berikutnya diaduk lagi, dan formasi bumi retak lebih gila lagi. Lihatlah, naga kembar es dan api itu tiba-tiba bisa keluar dari formasi, tetapi bagaimanapun juga, ia terjebak saat ini, dan dengan bantuan momen menjebak naga itu, Jin Liang hendak terbang ke gua besar gua es dan api di atas panggung batu. Pada saat ini, di depan Jin Liang yang terbang, dua sosok langsung muncul dengan dua suara sua-sua. Kedua sosok ini, yang satu dengan penampilan yang sangat cantik dan menawan, dan yang lainnya mengenakan pakaian hijau dan membawa pedang purba, siapa lagi kalau bukan Huo Meier dan bibinya, Dewa Sejati 4 Kesengsaraan. "Kakak Jin, apakah kau begitu ingin memasuki gua es dan api?" Dikabarkan bahwa dua jenis api ilahi di gua es dan api adalah api ilahi jiwa es dan api ilahi debu terbakar, yang bahkan dapat membunuh Dewa Sejati 4 Kesengsaraan. "Kakak Jin benar-benar yakin untuk masuk?" Huo Meier mensibir langsung ke arah Jin Liang begitu dia muncul. Dan wanita berpakaian hijau dengan pedang purba di punggungnya di samping Huo Meier menatap Dewa Sejati Tiga Kesengsaraan yang mengendalikan mantra untuk menjebak naga kembar es dan api. Dewa Sejati Elang Hitam dari klan Dewa Darah benar-benar turun ke dunia bawah, dan dia melakukannya untuk seorang suci surgawi yang terlambat. Dia benar-benar tertarik. Wanita berpakaian hijau itu jelas mengenali Dewa Sejati Tiga Kesengsaraan di samping Jin Liang, dan berbicara langsung. Melihat Huo Meier muncul, Jin Liang tidak terlalu terkejut, tetapi ketika dia melihat wanita berpakaian hijau membawa pedang purba di samping Huo Meier, Jin Liang tercengang. "Senior King Xuang, Anda di sini." Sejak Huo Meier muncul di aula transmisi ilahi, Jin Liang tahu bahwa Huo Meier pasti datang untuk gua ilahi es dan api. Lebih besar dari memikirkan kemunculan gua ilahi es dan api kali ini, 3 tahap kehidupan dan kematian di seluruh gua harta karun transmisi ilahi sangatlah berbahaya,
dan Huo Meier berani menjelajah sendirian, Jin Liang tahu bahwa Huo Meier pasti membawa pembantu seperti dirinya. Jadi sebelum bersiap memasuki gua es dan api, Jin Liang berjaga-jaga terhadap serangan tiba-tiba Huo Meier. Namun, Jin Liang berpikir tentang Huo Meier yang membawa orang suci surgawi yang kuat dari tanah suci Li Huo, dan dia juga berpikir tentang Huo Meier yang akan menyelamatkan dewa sejati yang naik dari tanah suci Li Huo. Namun, Jin Liang tidak menyangka bahwa Huo Meier akan menemukan wanita berbaju hijau ini. Jin Liang tentu saja mengenal wanita berbaju hijau ini. Dia adalah salah satu orang suci dari benua Li Huo yang telah lama naik ke dunia roh kecil. Tidak hanya itu, dia adalah yang terkuat di antara banyak orang suci yang naik dari benua Li Huo. Dia adalah dewa sejati 4 kesengsaraan. Dikabarkan bahwa wanita ini bahkan memiliki harapan untuk selamat dari kesengsaraan kelima, yang mana sulit bagi dewa sejati 4 kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya untuk bertahan hidup, dan dia memiliki harapan besar untuk menjadi dewa sejati 5 kesengsaraan di masa depan. Tahukah kamu, ada jurang pemisah yang sangat lebar antara dewa sejati 5 kesengsaraan dan dewa sejati 4 kesengsaraan, dan kesengsaraan kelima adalah tingkat pertama dan tersulit di antara 9 kesengsaraan dewa sejati. Wanita berpakaian biru yang memiliki harapan untuk mencapai kesengsaraan kelima tentu saja adalah seorang pemimpin di antara dewa sejati 4 kesengsaraan. Jin Liang telah mendengar bahwa dia telah mengasingkan diri untuk berkultivasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Huo Meier akan mengundangnya keluar dari gunung. Jika Jin Liang tidak begitu bijaksana dan menyiapkan banyak kartu truf, saya khawatir wajahnya akan berubah drastis saat ini. Jin Liang mengenali wanita berpakaian biru itu, dan dewa sejati 3 kesengsaraan dewa sejati Xuanying yang bersama Jin Liang juga mengenali wanita berpakaian biru itu. Ketika dewa sejati Xuanying melihat wanita berpakaian hijau itu muncul, ekspresinya berubah. Dewa sejati King Xuang, bukankah kamu mengasingkan diri di klan Beiming untuk berkultivasi? Bagaimana mungkin kamu ada di sini? Wanita berpakaian hijau itu melepaskan pedang purba di belakangnya dan memegangnya di tangannya. Dewa sejati dari klan Dewa Darahmu dapat turun ke dunia fana, tetapi mengapa dewa sejati dari klan Beimingku tidak dapat turun ke dunia fana? Huo Meier di samping bahkan lebih marah. Bibi, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Dia menatap langsung ke Jin Liang. Jin Liang, kamu membunuh ibuku. Hari ini, bibimu dan aku akan membuatmu membayar dengan darah untuk hutang darahmu. Mendengar kata-kata Huo Meier, pupil mata Jin Liang tiba-tiba menyusut, dan kemudian, cahaya dingin melintas di matanya, tetapi dia mengalihkan pandangannya dan mensibir. Awalnya, aku pikir adik perempuan Meier datang ke sini untuk bersaing denganku demi harta gua es dan api. Tanpa diduga, dia datang ke sini untuk membalas dendam. Adik perempuan Meier, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membunuhku? Senior Xiao, keluarlah. Saya terkejut bahwa Senior King Xuang datang sendiri kali ini. Saya akan menyerahkan Senior King Xuang kepada Senior Xiao dan Senior Ying. Sedangkan untuk Huo Meier, saya ingin membunuhnya kali ini. Karena dia ingin membalas dendam, biarkan dia melihat apakah dia bisa membalas dendam. Saat Jin Liang berbicara, lelaki tua berjanggut berpakaian hitam yang telah bersembunyi di ruang cincin emasnya langsung terbang keluar. Ketika melihat lelaki tua berjanggut berpakaian hitam itu, dewa sejati King Xuang di samping mata Huo Meier berbinar. Ternyata bukan hanya dewa sejati yang datang dari klan Dewa Darah, tetapi juga dewa sejati Mu Xiao yang telah selamat dari kesengsaraan surgawi keempat telah datang. Pria tua berjanggut hitam Mu Xiao Trugat terbang keluar dari ruang cincin Jin Liang, dan menatap wanita berpakaian hijau itu dengan tatapan yang sangat serius. King Xuang Trugat, apa kabar? Xuanying Trugat dari klan Dewa Darah yang muncul pertama kali adalah dewa sejati 3 kesengsaraan, dan mereka semua mengenal wanita berpakaian hijau itu. Pria tua berjanggut hitam ini adalah dewa sejati 4 kesengsaraan, dan statusnya di klan Dewa Darah lebih tinggi, jadi tentu saja dia lebih mengenal asal-usul wanita berpakaian hijau itu. Klan Dewa Darah dan klan Ming Utara tidak dapat didamaikan untuk bersaing memperebutkan Laut Ilahi Ming Utara, dan dewa sejati dari kedua belah pihak bertarung berkali-kali. Namun, di dunia yang lebih rendah ini adalah pertama kalinya kedua belah pihak bertemu seperti ini. Ketika ketiga dewa sejati muncul di tempat kejadian, situasi yang tegang menjadi lebih tegang, tetapi tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Pihak Jin Liang memiliki 2 dewa sejati, tetapi bahkan yang lebih kuat dari kedua dewa sejati itu, lelaki tua berjanggut berpakaian hitam Mu Xiao dewa sejati,
lebih lemah daripada wanita berpakaian hijau King Xuang Dewa Sejati. Apakah mereka berdua dapat menghadapi Dewa Es Hijau bersama-sama masih merupakan hal yang tidak diketahui. Adapun Huo Meier, meskipun Dewa Es Hijau adalah yang terkuat di lapangan, dia khawatir tentang Huo Meier di sampingnya. Jika hanya ada satu Dewa Sejati di samping Jin Liang, dia pasti akan mengurus Huo Meier dan membunuh Dewa Sejati pada saat yang sama, tetapi di bawah serangan dua Dewa Sejati pada saat yang sama, meskipun dia masih bisa mengatasinya, itu di luar kemampuannya untuk mengurus Huo Meier. Dan Huo Meier, dalam kekuatan sejatinya, jelas lebih lemah daripada Jin Liang. Seolah tahu apa yang dikhawatirkan Dewa Es Hijau, Huo Meier langsung mengirim pesan suara kepadanya, "Bibi, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Meskipun Jin Liang sangat kejam, saya juga akan berhati-hati untuk menghadapinya. Tidak masalah untuk menghentikannya sejenak. Bibi, Anda harus mengambil tindakan terhadap kedua Dewa Sejati terlebih dahulu. Sudah sampai pada titik ini, tidak ada pihak yang bisa menyerah. Menghadapi pembunuh ibunya, Huo Meier tentu tidak akan membiarkan Jin Liang pergi. Bahkan jika itu sangat berbahaya, dia harus menghadapi Jin Liang. Meier, apakah Anda benar-benar yakin? Dewa Sejati Es Hijau masih sedikit khawatir. Jika pertempuran benar-benar dimulai, pertempuran di tingkat Dewa Sejati, itu akan sangat berbahaya, dan dia pasti tidak akan bisa mengurus Huo Meier dalam jangka pendek. Sementara Huo Meier berkomunikasi dengan Dewa Sejati King Xuang, pihak Jin Liang juga berkomunikasi. "Liang, mengapa Dewa Sejati King Xuang muncul?" Ketika kedua Dewa Sejati itu benar-benar berkomunikasi satu sama lain, mereka tidak lagi setenang yang terlihat. Keduanya memiliki sedikit ketakutan di wajah mereka. Dewa Sejati King Xuang ini adalah tokoh terkenal di klan Beiming, dan dia memiliki peluang besar untuk berhasil menyerang Dewa Sejati Lima Kesengsaraan. Jika kita benar-benar melawannya, tidak seorang pun dari kita mungkin dapat mengalahkannya. Mata Jin Liang berkilat, dan dia menatap kedua Dewa Sejati di sisinya. "Senior Ying, Senior Xiao, aku tidak menyangka bahwa Huo Meier benar-benar akan mengundang orang ini keluar dari gunung. Dalam situasi ini sekarang, kita hanya bisa bertarung untuk hidup dan mati. Kedua senior harus melawan Dewa Sejati King Xuang terlebih dahulu, dan aku akan datang untuk membantu kedua senior setelah aku membunuh Huo Meier. Lalu kita bertiga akan menyerang bersama. Bahkan jika Dewa Sejati King Xuang kuat, dia pasti tidak akan menjadi lawan kita ketika kita bertiga bergabung." Setelah mendengar kata-kata Jin Liang, kedua Dewa Sejati itu sedikit tenang. Mereka tahu bahwa meskipun Jin Liang berada di tahap akhir Sein Surgawi, cara sebenarnya adalah bahwa ia juga memiliki satu atau dua kartu truf Dewa Sejati Tiga Kesengsaraan. Ketika ia menyerang bersama, itu setara dengan tiga Dewa Sejati yang menekan Dewa Sejati King Xuang pada saat yang sama. Bagaimanapun, Dewa Sejati King Xuang belum benar-benar melangkah ke Dewa Sejati Lima Kesengsaraan, jadi ia benar-benar bisa menghadapinya. Mari kita lakukan dengan cara ini. Akhirnya, Dewa Sejati Mu Xiao langsung mentransmisikan suaranya. Sementara Dewa Sejati Mu Xiao dan Dewa Sejati Elang Hitam sedang berdiskusi dengan Jin Liang, mereka tidak tahu bahwa Jin Liang memiliki ide lain dalam benaknya, dan cahaya gelap melintas di kedalaman matanya. Kedua belah pihak sedang berdiskusi, dan raungan naga banjir kembar es dan api yang masih menghancurkan formasi tetap ada di seluruh ruang. Dan seolah-olah mereka memiliki pikiran yang sama, kedua belah pihak yang akhirnya memutuskan untuk benar-benar bertarung. Setelah mendengar raungan naga banjir kembar es dan api, Dewa Sejati King Xuang dan Dewa Sejati Mu Xiao menggerakkan jari-jari mereka pada saat yang sama, dan jimat yang tak terhitung jumlahnya dari kedua belah pihak terbang menuju formasi bumi. Lapisan demi lapisan jimat menjebak naga banjir kembar es dan api dalam formasi itu lagi. Ini adalah tindakan dari dua Dewa Sejati Empat Kesengsaraan, yang secara langsung menjebak naga banjir kembar es dan api. Kedua belah pihak menjebak si kembar es dan api untuk membunuh pihak lain tanpa gangguan, dan kemudian mengambil harta karun di gua es dan api. Setelah menekan si kembar es dan api, saat berikutnya, napas kelima orang di kedua belah pihak melonjak pada saat yang sama. Pertarungan antara tiga Dewa Sejati dan dua orang suci akan segera terjadi. Pada saat ini, suara lain datang dari pintu masuk dunia luar angkasa. "Haha, sangat hidup. Awalnya aku mengira hanya ada satu Dewa Sejati di sini, tetapi aku tidak menyangka ada tiga Dewa Sejati." Begitu suara ini berbicara, kedua pihak yang hampir bertarung hampir seketika mulai semua.
Disinilah kelompok orang ketiga datang. Dewa sejati King Xuang, Huo Meier, Jin Liang, Dewa sejati Mu Xiao, Dewa sejati Xuan Ying. Kelima orang itu melihat pintu masuk pada saat yang sama. Kemudian, kelima orang itu melihat tengkorak bermata tiga dan Ye Shen, dan terbang langsung ke dunia luar angkasa tempat mereka berada. Melihat Ye Shen, Huo Meier terkejut lagi. Gadis itu tidak menyangka bahwa Ye Shen yang menerobos gua harta karun dewa itu luar biasa, dan sekarang dia bahkan telah menerobos gua dewa es dan api. Ketika Jin Liang mendengar tawa sebelumnya, wajahnya telah berubah dengan hebat. Pada saat ini, ketika dia melihat pemuda di tahap tengah orang suci yang telah diubah oleh kerangka bermata tiga menjadi dewa, matanya terpaku, "Kamu tidak Mahtei." Kerangka bermata tiga itu tidak menutupi suaranya, dan Jin Liang tentu saja mendengar suara asli kerangka bermata tiga itu. Suara asli ini sangat familiar baginya. Itu adalah seorang senior yang telah naik ke langit di suku yang telah dia bunuh sebelumnya, putra suci Xuanyang yang asli, dan kemudian dewa sejati Xuanyang. Jin Liang tidak hanya mendengar suara asli kerangka bermata tiga itu, tetapi wanita berpakaian hijau dewa sejati King Xuang juga memiliki kilatan cahaya di matanya. "Kamu adalah Xuanyang. Selama bertahun-tahun, kamu menghilang. Dewa sejati di suku itu mengira kamu sudah Mahtei, tetapi ternyata kamu masih hidup." Sebagai orang suci yang telah naik dari benua Lihuo, Dewa sejati King Xuang naik satu generasi lebih awal dari kerangka bermata tiga, dan kemudian mereka berlatih bersama di suku Beiming. Tentu saja dia tahu identitas sebenarnya dari kerangka bermata tiga itu. Melihat ekspresi terkejut Jin Liang, kerangka bermata tiga itu tersenyum dingin, dan wujud aslinya melesat keluar dari badan pemuda di tahap tengah orang suci surgawi. Wujud asli dalam bentuk kerangka itu menatap Jin Liang dengan dingin, dan aura dewa sejati pun dilepaskan. Kemudian, aura itu mekar sepenuhnya, dan kerangka bermata tiga, yang wujud aslinya juga terungkap, menoleh untuk melihat wanita berbaju hijau itu. "Kakak senior King Xuang, jika aku tahu bahwa kaulah yang menemani Huo Meier ke gua harta karun kali ini, aku pasti sudah muncul sejak lama." "Xuanyang, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini?" Wanita berbaju hijau itu berkata dengan kaget ketika dia melihat kerangka bermata tiga yang telah menjadi kerangka dan yang kekuatan tempurnya telah turun ke tingkat dewa sejati tiga kesengsaraan. Kerangka bermata tiga itu berkata dengan nada marah, "Itu karena Jin Liang ini. Dia tidak hanya membunuh ibu Huo Meier, dia juga membunuhku sebelumnya. Kali ini aku datang ke sini untuk membunuh orang ini." Alasan mengapa kerangka bermata tiga dan Ye Shen muncul secara langsung adalah karena mereka melihat konfrontasi antara kedua belah pihak. Ketika dia melihat dewa sejati King Xuang, dia tahu bahwa dia dan Huo Meier adalah teman, bukan musuh. Jika dia dan Ye Shen bergabung dalam pertempuran, pihak Jin Liang pasti akan dirugikan. Memikirkan hal ini, rencana awal kerangka bermata tiga dengan Ye Shen tentu saja berubah secara langsung. Mereka berdua muncul secara langsung dan berdiri di pihak Huo Meier. "Wow," kata-kata kerangka bermata tiga itu membuat Huo Meier tiba-tiba terkejut. Orang lain datang untuk membalas dendam pada Jin Liang, dan dia adalah seseorang yang dikenal bibinya, dan dia juga dewa sejati yang sangat kuat. Awalnya, jika mereka bertarung dengan Jin Liang, hanya dia yang sedikit lemah. Sekarang jika ada dua pembantu lagi, pasti tidak akan menjadi masalah untuk menghadapi Jin Liang. Ini tentu saja membuat Huo Meier, yang ingin membalas dendam, sangat senang. Di sisi lain, Jin Liang, dewa sejati Mu Xiao, dan dewa sejati Xuan Ying, semuanya mengubah wajah mereka pada saat yang sama. Terutama dewa sejati Mu Xiao dan dewa sejati Xuan Ying, yang awalnya agak lemah terhadap dewa sejati King Xuang, dan dengan tambahan dua pendatang baru, mereka pasti akan benar-benar dirugikan. Keduanya mampu berkultivasi ke tingkat dewa sejati, jadi tentu saja pikiran mereka sangat cepat dan bijaksana. Sejak Jin Liang mengundang mereka untuk datang, mereka telah membuat banyak persiapan untuk berjaga-jaga terhadap Jin Liang dan yang lainnya. Sekarang karena situasinya tidak tepat, tentu saja mereka memutuskan untuk melarikan diri dalam sekejap. Ledakan, ledakan. Seberapa cepat bagi dewa sejati untuk melarikan diri? Seluruh kehampaan meledak, dan keduanya menghilang dalam sekejap. Pada saat keduanya melarikan diri, kerangka bermata tiga dan dewa sejati King Xuang saling memandang, dan langsung mengejar mereka. Kerangka bermata tiga dan dewa sejati King Xuang berkultivasi di klan Beiming, dan mereka memiliki dendam besar terhadap klan Dewa Darah. Selain alasan Jin Liang,
mereka tidak akan membiarkan keduanya pergi. Bagaimana dengan Jin Liang? Saat kerangka bermata tiga itu menatap Dewa Sejati King Xuang, dia menjelaskan kekuatan tempur Ye Sen kepada Dewa Sejati King Xuang. Dia bahkan berteriak langsung kepada Ye Sen, "Adik kecil, bantu aku menjaga Jin Liang. Kakak King Xuang dan aku akan membunuh kedua orang itu dan kembali untuk menghadapinya." Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, kerangka bermata tiga dan Dewa Sejati King Xuang juga menghilang. Awalnya, kerangka bermata tiga itu ingin Ye Sen menghentikan serangan Dewa Sejati Tiga Kesengsaraan, dan dia akan menghadapi Jin Liang, tetapi saat ini kedua Dewa Sejati telah melarikan diri, dan dia pasti tidak akan membiarkan Ye Sen mengejarnya. Bagaimanapun, Ye Sen mengandalkan jimat Dewa Sejati untuk memiliki kekuatan tempur Dewa Sejati. Tidak apa-apa untuk menghentikan serangan Dewa Sejati Tiga Kesengsaraan, tetapi tidak mudah untuk mengejar dan membunuh Dewa Sejati. Tentu saja, dia harus melakukannya sendiri. Kerangka bermata tiga itu juga sangat lega menyerahkan Jin Liang kepada Ye Sen. Jin Liang hanyalah seorang Tiansheng yang terlambat, dan tentu saja dia tidak dapat mengalahkan Ye Sen yang memiliki jimat Dewa Sejati. Saat berikutnya setelah keempat Dewa Sejati menghilang dalam sekejap, Ye Sen, Huo Meier dan Jin Liang, yang masih berada di angkasa, mendengar suara riuntuhnya tanah dari luar. Jelas, keempat Dewa Sejati telah bertarung di luar. Pada saat ini, Huo Meier dan Ye Sen menatap langsung ke arah Jin Liang, dan Jin Liang juga menatap Ye Sen. Perang di luar pecah, dan perang di dalam juga tidak dapat dihindari. Ye Sen, Huo Meier melangkah dan mencondongkan badannya ke samping Ye Sen. Gadis itu semakin bingung. Bibinya khawatir akan keselamatannya saat menghadapi Jin Liang, tetapi sekarang dia berani meninggalkannya dan Ye Sen sendirian untuk menghadapi Jin Liang. Dan ketika bibinya dan senior Xuan yang mengejar dua dewa sejati dari klan Dewa Darah, dia mempercayakan dirinya pada Ye Sen dan meminta Ye Sen untuk berhadapan langsung dengan Jin Liang. Mungkinkah Ye Sen memiliki kekuatan yang dapat membuat bibinya benar-benar yakin dan membuat senior Xuan yang menaruh perhatian besar padanya? Terakhir kali Huo Meier bertarung dengan Ye Sen, gadis itu ingat bahwa meskipun Ye Sen kuat, dia tidak akan mencapai titik di mana para dewa sejati menaruh perhatian besar padanya. Ketika Huo Meier bingung, Ye Sen tersenyum lembut padanya, melangkah maju, menghalangi di depan Huo Meier, dan menatap Jin Liang. Karena dia berjanji untuk membantu kerangka bermata tiga menjaga Jin Liang dan membantu Dewa Sejati King Xuang menjaga Huo Meier, dia tentu saja akan melakukannya. Melihat tindakan Ye Sen, Jin Liang menyipitkan matanya, awalnya Xuan Yang dan King Xuang meninggalkan satu untuk berurusan denganku. Aku dalam masalah. Aku tidak menyangka mereka akan membiarkanmu, seorang anak muda, berurusan denganku. Kamu hanya berada di tahap tengah Xuan Dan, tetapi mereka berdua menghargai kamu. Aku pikir kamu memiliki beberapa keterampilan nyata. Karena beberapa dewa sejati di luar sudah mulai bertarung, kita tidak perlu tertinggal, mari kita mulai bertarung. Aku ingin melihat kekuatan seperti apa yang kalian berdua sembunyikan. Saat Jin Liang berbicara, aura di badannya membumbung tinggi ke langit dan melesat ke arah Ye Sen dan Huo Meier. Pada saat ini, situasinya akan menjadi yang paling tidak menguntungkan bagi Jin Liang jika berlarut-larut. Bagaimanapun, kerangka bermata tiga dan Dewa Sejati King Xuang pergi untuk mengejar Dewa Sejati Mu Xiao dan Dewa Sejati Xuan Ying pada saat yang sama. Tanpa berpikir, kamu tahu bahwa hasil akhirnya pasti kerangka bermata tiga akan menang. Jika keduanya dibiarkan kembali, Jin Liang akan berada dalam masalah besar. Tentu saja, dia harus memanfaatkan keempat dewa sejati untuk segera menyingkirkan Ye Sen dan Huo Meier. Memikirkan hal ini, Jin Liang tentu saja tidak akan menahan diri. Dia awalnya adalah seorang prajurit tingkat atas di tahap akhir orang suci surgawi. Ketika auranya benar-benar meledak, ki sejati emas yang mengerikan menggulung dari badannya. Ki sejati emas ini begitu tajam sehingga membelah kekosongan menjadi gelombang. Jika ruang dan surga ini bukan tanah harta karun yang berharga yang secara khusus digunakan untuk menyimpan gua ilahi es dan api, dan itu adalah ruang khusus yang secara khusus disempurnakan oleh orang hebat yang membangun gunung 5 elemen, saya khawatir aura Jin Liang sendiri akan dapat sepenuhnya meruntuhkan ruang kecil ini. Dalam sekejap, Jin Liang, yang berguling-guling dengan ki sejati emas yang mengerikan, telah bergegas ke Ye Sen dan Huo Meier.
Dan Jin Liang ini secara langsung memisahkan dua aliran besar Qi sejati dan menyerang Ye Shen dan Huo Meier pada saat yang sama. Dia ingin membunuh Ye Shen dan Huo Meier dengan satu pukulan. Melihat serangan Jin Liang, tanda api samar di dahi Huo Meier terlepas dengan keras, dan kristal suci di dalamnya menyala, dan rambut panjang gadis itu yang seperti air terjun tiba-tiba membengkak. Wajah gadis yang cantik dan menawan itu berubah lagi, menjadi misterius dan sangat menawan. Menghadapi gerakan memahtehikan Jin Liang, Huo Meier sekali lagi mengorbankan kristal suci dan transformasi jimat kristal sucinya. Saat aura gadis itu meledak, dia mendengar suara samar Ye Shen, "Tidak apa-apa, serahkan padaku." Kemudian, selama proses transformasi jimat, Huo Meier melihat Ye Shen melangkah di udara dan langsung menghadapi dua Qi yang melonjak yang datang dari Jin Liang. Pada saat kedua Qi hendak menyentuh Ye Shen, Qi Ye Shen juga meledak, dan dalam Qi yang meledak ini, bahkan ada jejak kekuatan ilahi, melonjak dan naik. Jejak kekuatan ilahi ini adalah kekuatan ilahi yang diberikan oleh jimat Dewa Sejati yang diberikan kepada Ye Shen oleh Dewa Sejati Mulan. Ledakan. Dengan kekuatan ilahi yang inersia dan Qi yang meledak, Ye Shen tiba-tiba meraih kekosongan dengan tangan besarnya. Genggaman ini secara langsung menghancurkan dua Qi sejati emas besar yang dapat menembus kekosongan yang diserang Jin Liang. Langkah berikutnya, Ye Shen menghilang seperti hantu, dan saat berikutnya, telapak tangannya mencengkeram tenggorokan Jin Liang. Ketika melihat kekuatan ilahi melonjak dan mengalir ke badan Ye Shen, mulut kecil merah muda Huo Meier terbuka sedikit, penuh ketidakpercayaan, bahkan kekuatan magis jimat itu berhenti tanpa sadar. Kekuatan ilahi, Ye Shen, kamu benar-benar memiliki kekuatan ilahi. Huo Meier mampu mengundang Dewa Sejati King Xuang untuk keluar dari gunung, jadi tentu saja dia telah melihat kekuatan-kekuatan ilahi. Gadis itu tidak pernah berpikir bahwa Ye Shen benar-benar memiliki kekuatan ilahi. Tidak heran Dewa Sejati Xuanyang sangat menghargai Ye Shen, dan tidak heran bibinya merasa lega membiarkan Ye Shen melindunginya. Ternyata Ye Shen memiliki kartu truf yang begitu kuat. Huo Meier tidak hanya terkejut, tetapi juga memiliki dua Qi pembunuh yang dihancurkan oleh Ye Shen dalam sekejap. Pada saat yang sama, Jin Liang, yang mencengkeram tenggorokannya, juga memiliki ekspresi yang berbeda, kekuatan ilahi. Ini adalah kekuatan ilahi yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati Tiga Kesengsaraan. Kamu memiliki jimat Dewa Sejati di badanmu. Melihat telapak tangan Ye Shen hendak mencengkeram tenggorokan Jin Liang, sebuah manik emas terbang keluar dari badan Jin Liang. Manik emas itu tiba-tiba membengkak dan langsung mengenai telapak tangan Ye Shen yang mencengkeram. Pada saat yang sama, Jin Liang terbang mundur. Melihat manik emas ini, pupil mata Ye Shen menyusut. Dia merasakan bahwa manik ini juga mengandung kekuatan Dewa Sejati. Saya khawatir manik ini adalah kartu truf Dewa Sejati yang belum pernah digunakan Jin Liang. Selain itu, manik ini kemungkinan besar adalah benda peledak satu kali seperti manik guntur langit yang dia dapatkan di awal. Memikirkan hal ini, Ye Shen langsung mengubah genggamannya menjadi pengumpulan, dan melesat kembali sejauh 6 atau 7 kaki. Energi sejati kabut ungu di badannya melilit Huo Meier, dan cahaya ilahi dari liontin giok es dan salju juga ditambahkan padanya dan Huo Meier. Pada saat yang sama, tangan Ye Shen memancarkan kilatan cahaya, dan sebuah gambar langsung muncul di tangannya. Begitu gambar ini muncul, gambar itu terbuka di angin, dan kemudian, potongan-potongan burung pipit abu-abu kuning tanah terbang keluar dari gambar. Sementara potongan besar menerkam Jin Liang, potongan lain langsung menghadap manik emas yang telah distimulasi Jin Liang. Gambar ini secara mengejutkan adalah gambar senjata ajaib yang diperoleh Ye Shen di tanah purba terlarang, tangan orang kuat Tiansheng terakhir yang dibunuh oleh kerangka bermata tiga, yang dapat mengorbankan binatang perang burung pipit abu-abu. Pada saat itu, orang kuat Tiansheng terakhir menggunakan gambar ini untuk membunuh lebah iblis emas dari kerangka bermata tiga. Pada saat ini, Ye Shen langsung menggunakan gambar ini untuk mencoba serangan manik emas Jin Liang. Ada sekelompok burung pipit abu-abu berwarna kaki, masing-masing dengan kekuatan tempur orang suci surgawi terakhir. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka memiliki keuntungan karena jumlahnya banyak. Di bawah pengepungan, sekelompok besar dari mereka menyerang Jin Liang yang sedang mundur ke belakang, dan sekelompok besar lainnya langsung bertabrakan dengan manik emas. Bang, 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 seperti yang Ye Shen duga, manik emas yang dikorbankan Jin Liang adalah benda peledak sekali pakai.
Setelah menghadapi serangan sekelompok besar burung pipit abu-abu, manik itu meledak seketika. Ledakan yang menggemparkan mengguncang seluruh kehampaan, dan potongan-potongan burung pipit abu-abu langsung mati dalam ledakan itu. Tidak hanya burung pipit abu-abu yang mengepung manik emas itu mati, tetapi bahkan potongan-potongan burung pipit abu-abu yang menyerang Jin Liang jatuh dan mati satu demi satu. Bahkan gulungan yang mengilhami burung pipit abu-abu di tangan Ye Sen sepenuhnya menjadi bumerang oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dalam serangan ini dan langsung terbakar menjadi abu. Namun, di bawah penerangan pakaian asli kabut ungu dan liontin giok es dan salju, Ye Sen dan Huo Meier aman. Meskipun gambar burung pipit abu-abu terbakar, itu juga berhasil. Kekuatan ilahi dalam manik emas yang meledak juga habis dalam ledakan ini. Benar saja, manik ini adalah benda peledak sekali pakai. Ye Sen mengandalkan senjata sihir tingkat suci untuk memblokir serangan tingkat dewa ini. Setelah gerakan mematikan ini, Ye Sen dan Jin Liang sama-sama terdiam sejenak. Saat berikutnya, Jin Liang bergerak lebih dulu. Aku tidak menyangka bahwa Golden Thunder Burning Void Pearl milikku tidak dapat melukaimu. Sepertinya aku harus menggunakan gerakan mematikan lainnya. Mendengar suara 4 dewa sejati yang bertarung di luar perlahan memudar, Jin Liang tahu bahwa dia mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Sementara Jin Liang berbicara, dia terbang ke arah Ye Sen, dan tanda emas samar di antara alisnya berkelebat. Melihatnya seperti ini, dia hendak memanggil kekuatan kristal sucinya seperti Huo Meier. Kristal suci dari tanah suci benua Suanjin. Ye Sen melihat tindakan Jin Liang, tetapi hatinya tiba-tiba tergerak. Tidak, jika itu adalah kristal suci, tidak peduli seberapa kuatnya, itu hanya kekuatan tingkat Sein surgawi, seperti kristal suci Huo Meier. Dia telah mengeluarkan kekuatan ilahi, dan Jin Liang masih tidak dapat menggunakan cara tingkat Sein. Ketika Ye Sen merasakan ada yang tidak beres, kristal suci di antara kedua alis Jin Liang berkelebat, dan pada saat yang sama dia menyerang Ye Sen, 2 jarum terbang emas tiba-tiba muncul di tangannya. 2 jarum terbang emas itu tiba-tiba muncul dan melesat ke arah Ye Sen. Kecepatan jarum terbang itu sangat mengerikan, bahkan lebih cepat dari kilat, dan bahkan dapat menembus jarak di kehampaan. Tidak dapat dipercaya, mereka telah melesat di depan Ye Sen. Jin Liang ini benar-benar melancarkan serangan diam-diam ke Ye Sen sambil memanggil kristal suci. Ye Sen sudah merasakan ada yang tidak beres, dan dia sudah memegang jimat dewa sejati lainnya di tangannya. Pada saat 2 jarum terbang emas itu terbang, jimat lain yang lebih kuat di tangan Ye Sen, yang disempurnakan oleh dewa sejati 5 kesengsaraan Phoenix sejati, tiba-tiba terbakar pada saat yang sama. Ketika lubang jarum terbang emas membunuh Ye Sen, kekuatan ilahi yang dirangsang oleh pembakaran jimat dewa sejati telah sepenuhnya diresapi ke dalam Ye Sen. Ledakan, ledakan. Hanya dengan 2 suara keras, 2 jarum terbang yang ditembakkan oleh serangan diam-diam Jin Liang langsung bertabrakan dengan badan Ye Sen yang diresapi dengan kekuatan ilahi. Tabrakan ini secara langsung meledakkan Ye Sen mundur puluhan kaki jauhnya oleh kekuatan besar jarum terbang, dan 2 jarum terbang yang menyerang Ye Sen juga dicekik menjadi abu oleh kekuatan ilahi Ye Sen dalam tabrakan instan. Ye Sen, yang sedang mundur, merasa bahwa kekuatan jarum terbang setidaknya telah mencapai kekuatan tempur dewa sejati 3 kesengsaraan. Jika dia bereaksi sedikit lebih lambat dan tidak memanggil jimat kedua, jimat yang ditinggalkan oleh dewa sejati Mulan sendiri pasti tidak akan dapat menghentikan serangan diam-diam Jin Liang. Sekarang bahkan jika itu diblokir, kekuatan ilahi pada jimat yang ditinggalkan oleh Phoenix sejati akan langsung dikonsumsi lebih dari setengahnya. Ini membuat hati Ye Sen menegang hebat. Jin Liang memang orang yang kejam. Dia benar-benar berpura-pura memanggil kekuatan Saint Crystal dan menggunakan serangan diam-diam seperti itu. Ye Sen sekarang tahu bahwa ada alasan mengapa tengkorak bermata 3 terluka oleh orang ini dan ibu Huo Meier meninggal di tangannya. Orang ini terlalu berbahaya dan licik. Ketika hati Ye Sen menegang, Huo Meier dan Jin Liang di sampingnya juga mengubah ekspresi mereka pada saat yang sama. Alasan mengapa ekspresi Huo Meier berubah drastis adalah ketika Ye Sen memblokir serangan diam-diam Jin Liang, dia melihat jarum serangan diam-diam Jin Liang dengan jelas. Huo Meier ingin naik untuk membantu tetapi sudah terlambat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan sebelum dia bisa menyingkirkan ekspresinya yang berubah, Ye Sen telah memblokir 2 jarum terbang.
Dan ekspresi Jin Liang berubah drastis karena Jin Liang tidak pernah menyangka bahwa Ye Sen benar-benar memiliki jimat dewa sejati yang lebih kuat padanya, yang bahkan memblokir gerakan pembunuh mutlaknya jarum ilahi mutlak emas. Jimat ini bahkan dapat sepenuhnya memblokir jarum ilahi mutlak emas milikku. Jarum ilahi mutlak emas milikku dibuat untukku oleh dewa sejati 4 kesengsaraan dari klan Dewa Darah. Jimat ini dapat memblokirnya, jadi itu pasti dibuat oleh setidaknya dewa sejati 5 kesengsaraan. Ye Sen ini sudah memiliki jimat yang dibuat oleh dewa sejati 3 kesengsaraan, dan sekarang dia memiliki satu lagi yang dibuat oleh dewa sejati 5 kesengsaraan. Apakah dia mengenal 2 dewa sejati? Dia juga mengenal dewa sejati 5 kesengsaraan. Dewa sejati 5 kesengsaraan jelas merupakan tokoh yang kuat di alam atas dan alam roh kecil. Kau tahu, dewa sejati 4 kesengsaraan sudah cukup bagus. Mereka yang dapat bertahan dari kesengsaraan surgawi kelima dan menjadi dewa sejati 5 kesengsaraan jelas merupakan orang-orang yang sangat kuat di alam roh kecil. Di alam roh kecil, kekuatan yang memiliki dewa sejati 5 kesengsaraan dapat disebut kekuatan yang kuat. Berapa banyak prajurit yang tidak akan pernah bertemu dengan dewa sejati 5 kesengsaraan dalam hidup mereka. Ye Sen sebenarnya memiliki jimat yang dibuat oleh dewa sejati 5 kesengsaraan, yang tentu saja membuat wajah Jin Liang berubah total. Saat ini, kartu yang tersisa untuk Jin Liang sangat sedikit. Setelah Ye Sen memblokir manik-manik emas dan jarum terbang emas, Jin Liang tidak bisa lagi melihat Ye Sen. Berpikir bahwa pertempuran antara 4 dewa sejati di luar mungkin akan segera berakhir, Jin Liang tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan Ye Sen. Melihat bahwa meskipun Ye Sen menghancurkan jarum terbang, dia juga dibombardir oleh jarum terbang dan mundur ke belakang, Jin Liang tahu bahwa satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri adalah cara terakhir. Memikirkan hal ini, jubah ajaib berwarna merah darah tiba-tiba muncul di badan Jin Liang, dan kemudian dia menggerakkan badannya dan langsung menembak ke gua es dan api di platform batu, yang memancarkan api yang menyilaukan dan cahaya dingin biru es. Cara terakhir Jin Liang untuk melarikan diri adalah memasuki gua es dan api. Tindakan Jin Liang mengejutkan Huo Meier dan Ye Sen pada saat yang sama. Keduanya pernah mendengar bahwa ada 2 jenis api ilahi di gua es dan api, yang satu adalah api ilahi jiwa es dan yang lainnya adalah api ilahi debu terbakar, yang bahkan dapat membunuh dewa sejati 4 kesengsaraan. Kedua jenis api ilahi ini ditinggalkan oleh orang hebat yang membangun gunung 5 elemen dan gua harta karun ilahi untuk melindungi harta karun di gua ilahi es dan api. Untuk mendapatkan harta karun di gua ilahi es dan api, pasti ada cara untuk menghancurkan kedua jenis api ilahi ini. Ye Sen mendengar dari kerangka bermata 3 bahwa terakhir kali kerangka bermata 3 hampir berhasil mendapatkan harta karun, tetapi pada akhirnya dikalahkan oleh kedua jenis api ilahi ini. Kedua jenis api ilahi menjadi lebih kuat semakin dalam mereka masuk ke gua ilahi. Ketika kerangka bermata 3 itu tenggelam ratusan kaki dan baru saja melihat 5 bambu ilahi petir tumbuh di dasar gua ilahi, dia tidak dapat lagi menahan kekuatan kedua jenis api ilahi dan harus melarikan diri dari gua ilahi es dan api dengan tergesa-gesa. Sekarang, Jin Liang berani terbang langsung ke gua es dan api, tampak seperti dia tidak takut dengan 2 jenis api ilahi di gua es dan api, yang tentu saja mengejutkan Ye Sen dan Huo Meier. Apakah itu karena jubah ajaib berwarna merah darah? Karena Jin Liang berani menerobos masuk ke gua es dan api, dia pasti sudah membuat beberapa persiapan. Aku khawatir jubah ajaib berwarna merah darahnya digunakan untuk menahan 2 jenis api ilahi di gua. Memikirkan hal ini, Ye Sen menghentikan pelariannya yang meledak-ledak dan terbang menuju gua es dan api. Jin Liang ini memasuki gua es dan api, apakah dia ingin melarikan diri atau mengambil harta karun di dalamnya? Ye Sen tidak akan membiarkannya melakukannya. Jin Liang tidak takut dengan 2 jenis api ilahi di gua. Ye Sen memiliki artefak kelas atas liontin giok es dan salju, tentu saja dia tidak takut. Dengan swoosh, ketika Jin Liang baru saja terbang ke gua es dan api, Ye Sen juga terbang ke pintu masuk gua. Kemudian liontin giok es dan salju di badan Ye Sen bersinar dengan cahaya ilahi, dan Ye Sen memasuki liontin giok es dan api. Kemudian Ye Sen mengendarai liontin giok es dan salju dan mengejar Jin Liang di bawah gua. Melihat Jin Liang terbang ke gua es dan api, Huo Meier sudah sangat terkejut. Melihat Ye Sen juga mengejar Jin Liang dan memasuki gua dewa, Huo Meier sama sekali tidak dapat mempercayainya. Anda tahu,
Gua Dewa Es dan Api ini bahkan dapat membunuh Dewa Sejati 4 Kesengsaraan. Jika Dewa Sejati 4 Kesengsaraan tidak memiliki persiapan yang lebih kuat, dia tidak akan pernah berani masuk jauh ke dalam Gua Dewa Es dan Api. Huo Meier tahu bahwa bibinya telah secara khusus menyiapkan harta karun untuk kunjungan ini, dan siap untuk pergi ke Gua Dewa untuk mencari tahu. Sekarang, Jin Liang dan Ye Shen, dua prajurit yang belum menjadi Dewa Sejati, benar-benar telah terbang ke Gua Dewa Es dan Api. Ini tentu saja membuat Huo Meier tidak percaya. Tanpa harta karun itu, Huo Meier bahkan tidak dapat mendekati platform batu tempat Gua Dewa Es dan Api berada. Huo Meier tidak tahu apa yang terjadi pada Ye Shen dan Jin Liang yang memasuki Gua Dewa. Huo Meier, yang sangat khawatir, terbang menuju pintu masuk ruang dan surga ini, dan tidak melihat bayangan bibinya King Suang Dewa Sejati dan tengkorak tiga mata Suanyang Dewa Sejati. Sepertinya keduanya belum berurusan dengan dua Dewa Sejati yang melarikan diri, dan mereka tidak bisa terbang kembali untuk sementara waktu. Dalam situasi ini, Huo Meier tidak bisa pergi atau tinggal. Dia panik seperti semut di wajan panas di luar Gua Es dan Api. Huo Meier sangat khawatir dengan Ye Shen yang telah memasuki Gua Es dan Api. Pada saat ini, Ye Shen yang telah terbang ke Gua Es dan Api, melihat Jin Liang yang mengenakan jubah ajaib berwarna merah darah, menyelam ke Gua Es dan Api dengan kecepatan tinggi melalui liontin giok es dan salju. Jin Liang, kamu melarikan diri ke gua ini, bukankah kamu hanya mengikat dirimu sendiri? Aku tidak ingin melihat kemana kamu bisa melarikan diri jika kamu terjebak di gua ini. Ye Shen mengejar Jin Liang yang sedang menyelam dengan kecepatan tinggi di depannya, dan berteriak padanya. Pada saat yang sama, ketika Jin Liang berbalik, dia melihat cahaya terang mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Suara Ye Shen berasal dari cahaya terang ini. Mendengar suara Ye Shen dan melihat cahaya terang ini mengejarnya dengan kecepatan tinggi, Jin Liang langsung ngeri, dari mana Ye Shen mendapatkan begitu banyak harta. Dia bahkan bisa mengejarku setelah aku menyelam ke Gua Es dan Api. Jin Liang benar-benar menjadi gila. Karena dia tahu bahwa Gua Es dan Api akan muncul sekali setiap 3.300 tahun, dia telah membuat persiapan yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan membunuh para pendahulu dari dua tempat suci, hanya untuk bertukar keuntungan dan mengambil bambu petir di Gua Es dan Api. Persiapan yang tak terhitung jumlahnya yang dilakukan oleh Jin Liang memungkinkannya untuk membawa dua dewa sejati dari klan Dewa Darah ke Gua Es dan Api. Dia bahkan punya rencana untuk akhirnya mengambil harta karun dari dua dewa sejati. Tetapi Jin Liang tidak pernah menyangka bahwa persiapannya yang tak terhitung jumlahnya selama berhari-hari dan harta karun yang dia gunakan pada Ye Shen sebelumnya semuanya akan diblokir oleh Ye Shen. Bahkan pada akhirnya, dia mengandalkan pakaian dewa pertahanan yang dia dapatkan dari penjualan tengkorak bermata tiga untuk membantunya menyelinap ke Gua Es dan Api, tetapi dia masih dikejar oleh Ye Shen. Dan Jin Liang menemukan bahwa Ye Shen, yang telah menyelinap ke Gua Es dan Api, terbang lebih cepat darinya. Ye Shen terus-menerus menutup jarak antara dia dan dia. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan ditangkap oleh Ye Shen dalam beberapa napas. Hal ini tentu saja membuat Jin Liang benar-benar gila. Jin Liang ketakutan dan marah, dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Pakaian dewa pertahananku adalah pakaian dewa pertahanan kelas menengah. Pakaian itu harus melambat untuk menahan dua api dewa di Gua Es dan Api. Ye Shen ini tampaknya tidak melambat sama sekali. Apa harta karun sebening kristal miliknya ini? Apakah itu artefak kelas atas? Memikirkan kemungkinan ini, Jin Liang bergidik. Jika itu benar-benar artefak kelas atas, maka Ye Shen pasti tidak akan memiliki masalah untuk mengejarnya. Apakah aku harus menggunakan kartu truf terakhirku terlebih dahulu? Wajah Jin Liang berubah drastis saat terbang, dan sebuah token perunggu muncul di tangannya. Token teleportasi besar Void ini secara khusus disiapkan untukku untuk menggunakannya untuk melarikan diri setelah aku mendapatkan bambu petir ungu. Pengejaran Ye Shen tidak akan memberiku banyak waktu untuk mendapatkan bambu petir ungu. Jika aku tidak mendapatkan bambu petir ungu, dan menggunakan token teleportasi besar Void ini, aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan bambu petir ungu. Bambu petir ungu pasti akan jatuh ke tangan Ye Shen. Tetapi jika aku tidak menggunakan token teleportasi besar Void, dan Ye Shen mengejarku, aku mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jin Liang berjuang. Token perunggu di tangannya adalah kartu truf terakhirnya, pelarian terakhirnya.
Awalnya, Jin Liang bergegas ke Gua Ilahi Es dan Api, hanya untuk mengambil bambu petir dan petir di Gua Ilahi Es dan Api ketika Ye Sen dan Huo Meier tidak berani mengejarnya, dan kemudian menggunakan token teleportasi besar Void untuk berteleportasi tanpa ada yang menyadarinya. Pada saat itu, bahkan jika Dewa Sejati King Xuang dan Tengkorak Bermata Tiga kembali dan memasuki Gua Ilahi Es dan Api, mereka tidak akan dapat menangkapnya. Namun kini, rencananya kembali gagal karena kejaran Ye Sen. Jin Liang sangat tertekan dan cemas. Ia tidak tahu apakah ia harus menggunakan token tersebut terlebih dahulu. Sementara Jin Liang berjuang sambil menyelam dengan kecepatan yang sangat cepat, ia menemukan bahwa Ye Sen, yang mengejarnya dengan kecepatan yang sangat cepat, melambat. Penemuan ini membuat Jin Liang sangat senang. Mungkinkah harta karun Ye Sen tidak dapat menahan dua nyala api ilahi, sehingga melambat? Apakah tebakanku salah? Cahaya terang itu bukanlah artefak kelas atas. Jika memang begitu, ia tidak berani mengejarnya, maka aku memiliki kesempatan untuk mengambil bambu petir dan menjauh di kehampaan. Token pergerakan kehampaanku telah menemukan lokasi pergerakan ke benua Xuanjin sebelum datang ke Gunung Lima Elemen. Selama aku mendapatkan bambu petir dan kembali ke benua Xuanjin, tidak ada yang dapat menangkapku. Saat itu, aku akan mengambil bambu petir ungu dan meninggalkan benua Xuanjin, pergi ke tempat di mana tidak seorang pun dapat menemukanku, berlatih dan memengaruhi alam dewa sejati. Bahkan jika King Xuang dan Yuan yang datang ke benua Xuanjin untuk memburuku, mereka tidak dapat menemukanku. Jin Liang, yang sangat gembira, kembali menatap Ye Sen untuk memastikan apakah Ye Sen benar-benar melambat. Setelah melihat ini, Jin Liang bahkan langsung berhenti ketika dia melihat Ye Sen. Tentu saja, dia tidak berani mengejarnya. Dewa tolong aku, bambu petir itu milikku. Jin Liang, sangat gembira, bergegas langsung ke bagian bawah Gua Es dan Api, dan bergegas ke 5 bambu petir di dasar gua. Di atas, cahaya terang yang diubah oleh liontin giok es dan salju berhenti di tengah Gua Es dan Api. Ye Sen, saat ini, tidak peduli dengan Jin Liang yang melarikan diri ke bawah dengan kecepatan tinggi, karena saat ini, mata Ye Sen sepenuhnya tertuju pada 2 papan kayu yang tiba-tiba terbang di depannya. Di salah satu dari 2 papan kayu itu tertulis kata larangan dan di yang lain tertulis kata Su. Itu adalah 2 papan kayu yang tidak dapat dipahami Ye Sen. Papan kayu larangan diperoleh dari tumpukan harta karun Moya Tiansheng setelah Ye Sen membunuh jiwa Moya Tiansheng. Jiwa Moya Tiansheng tidak tahu dari mana benda ini berasal. Ye Sen tidak pernah mengerti apa arti papan kayu larangan ini. Kemudian, setelah tiba di benua Tianyan, dia secara tidak sengaja melihat papan kayu lain dengan kata Su setelah pelelangan istana bawah tanah laut pasir. Akibatnya, karena papan kayu dengan kata Jing bertemu dengan papan kayu dengan kata Su, Ye Sen langsung melihat peta lengkap situs eksplorasi tanah pemakaman purba di papan kayu Jing. Kemudian, Ye Sen juga mendapatkan papan kayu bertuliskan Su. Di papan kayu bertuliskan Su tersebut, Ye Sen juga menemukan lokasi eksplorasi lain dari 3 lokasi eksplorasi utama, yaitu peta lengkap jurang kekosongan. 2 papan kayu tersebut memuat peta lengkap dari 2 dari 3 lokasi eksplorasi utama. Hal ini membuat Ye Sen banyak berspekulasi, bertanya-tanya apakah Gunung 5 Elemen di 3 lokasi eksplorasi utama tersebut juga memiliki papan kayu seperti itu, yang juga menandai peta lengkap Gunung 5 Elemen. Sebelum memasuki Gunung 5 Elemen, Ye Sen sudah mengingat hal ini, berpikir untuk mencari dengan saksama di Gunung 5 Elemen untuk melihat apakah ada papan kayu ketiga untuk lokasi eksplorasi tersebut. Alhasil, Ye Sen melewati beberapa gunung di Gunung 5 Elemen dan bahkan memasuki Gua Harta Karun Suci Gunung keempat, tetapi dia tidak menemukan papan kayu semacam ini lagi. Ye Sen hampir melupakan papan kayu tersebut. Namun kini, di Gua Harta Karun paling berharga dari Gua Harta Karun Suci, Gua Dewa Es dan Api, di saat kritis mengejar Jin Liang, Ye Sen tiba-tiba melihat 2 papan kayu yang ia simpan di liontin giok es dan salju terbang ke atas. Ini adalah pertama kalinya sejak Ye Sen mendapatkan 2 papan kayu itu, selain menemukan peta di dalamnya, papan kayu itu berinisiatif untuk terbang. Hal ini tentu saja mengejutkan Ye Sen dan memperlambat pengejaran Ye Sen terhadap Jin Liang. Dan kemudian, setelah 2 papan kayu itu terbang ke atas, Ye Sen langsung merasakan bahwa napas papan kayu lain datang dari dinding batu Gua Dewa Es dan Api di sebelahnya. Itu adalah napas papan kayu ketiga.
Hal ini langsung menghentikan Ye Sen sepenuhnya. Liontin giok es dan salju adalah artefak kelas atas. Tentu saja itu bukan yang diharapkan Jin Liang, dan ia tidak berani mengejarnya. Pikiran Ye Sen sepenuhnya tertarik oleh papan kayu ketiga. Ye Sen bahkan merasa bahwa rahasia dalam papan kayu yang mencatat 3 lokasi eksplorasi utama itu lebih berharga daripada bambu dewa petir yang tersembunyi di dasar gua es dan api. Bagaimanapun, bambu dewa petir hanyalah harta karun di Gunung 5 Elemen. Ketiga papan kayu itu terkait dengan 3 lokasi eksplorasi utama. Tanah pemakaman purba yang ditunjuk oleh papan kayu terlarang bahkan lebih berharga daripada Gunung 5 Elemen. Jika rahasia di sini benar-benar terpecahkan, itu mungkin tidak hanya melibatkan Gunung 5 Elemen, tetapi seluruh 3 lokasi eksplorasi utama. Memikirkan hal ini, Ye Sen langsung mengendarai liontin giok es dan salju dan terbang menuju tempat aura papan kayu ketiga berasal. Bahkan jika Jin Liang ingin mengambil bambu dewa petir di bawah, itu akan memakan waktu. Ye Sen yakin bahwa dia akan punya cukup waktu untuk melihat apa papan kayu ketiga itu dan kemudian mengejar Jin Liang. Ledakan, liontin giok es dan salju terbang ke tempat di mana napas tanda kayu ketiga berasal, di dinding batu di tengah gua ilahi es dan api, dan kemudian liontin giok es dan salju langsung menghantam dinding batu. Tabrakan ini menyebabkan 2 api ilahi utama yang bertahan di dinding batu, api ilahi jiwa es dan api ilahi Fensen, terjepit ke samping oleh liontin giok es dan salju. Pada saat yang sama ketika liontin giok es dan salju menghantam dinding batu, tanda kayu dengan kata larangan dan tanda kayu dengan kata su di dalam liontin giok es dan salju secara bersamaan memancarkan 2 cahaya yang menyilaukan. Dalam cahaya yang menyilaukan ini, Ye Sen merasakan bahwa dinding batu langsung retak di tempat liontin giok es dan salju menghantam, dan tanda kayu dengan ukuran yang sama dengan tanda kayu larangan dan su terbang ke liontin giok es dan salju. Tanda kayu ketiga, itu memang tanda kayu identik ketiga. Wus! Ketika papan kayu ini terbang ke liontin giok es dan salju, papan itu jatuh langsung ke tangan Ye Sen. Ye Sen melihat papan kayu itu, dan melihat kata maaf tertulis di atasnya. Maaf. Ye Sen tertegun. Indra ilahinya menyelidiki papan kayu itu, dan Ye Sen langsung merasakan gambaran lengkap dari 5 gunung di Gunung 5 Elemen. Bahkan gunung kelima yang belum pernah dimasuki siapapun tersaji di papan kayu ini. Papan kayu ini memang papan kayu yang terkait dengan Gunung 5 Elemen dalam 3 ekspedisi besar. Papan kayu dengan kata terlarang berisi peta makam purba dalam 3 ekspedisi besar, papan kayu dengan kata kehampaan berisi peta jurang kehampaan dalam 3 ekspedisi besar, dan peta dengan kata maaf ini berisi peta Gunung 5 Elemen yang sedang saya masuki sekarang dalam 3 ekspedisi besar. Mungkinkah ketiga ekspedisi besar itu benar-benar saling terkait? Apa kegunaan dari ketiga papan kayu ini? Apakah digunakan untuk memandu peta lengkap dari 3 ekspedisi besar? Ye Sen samar-samar merasa bahwa ketiga papan kayu ini lebih dari sekadar memandu peta. Tepat seperti dugaan Ye Sen, papan kayu dengan kata yang baru saja diperolehnya di tangannya tiba-tiba terlepas dari telapak tangannya dan terbang menuju 2 papan kayu lainnya yang mengambang di kehampaan. Kemudian, sesuatu terjadi yang mengejutkan Ye Sen. Ketika ketiga papan kayu itu terbang bersama, ketiga papan kayu itu benar-benar berputar ke arah yang sama pada saat yang sama. Selama rotasi, ketiga papan kayu itu terus memancarkan sinar cahaya satu demi satu. Setelah memancarkan 33 sinar cahaya, ketiga papan kayu itu tiba-tiba bertabrakan, dan akhirnya, mereka benar-benar bergabung menjadi satu, menjadi papan kayu yang memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang. Dan pada papan kayu yang bergabung ini, sebuah kata baru muncul. Perubahan mendadak dari ketiga papan kayu itu benar-benar mengejutkan Ye Sen. Tepat ketika dia sempat melihat kata, pada papan kayu baru yang dibentuk oleh 3 papan kayu yang digabung menjadi satu, cahaya ilahi yang cemerlang yang dipancarkan dari seluruh papan kayu bersinar langsung ke arah Ye Sen, sepenuhnya menutupi Ye Sen di liontin giok es dan salju. Kemudian, cahaya ilahi langsung menembus liontin giok es dan menyinari seluruh gua es dan api. Akhirnya, bahkan keluar dari gua es dan api, keluar dari gunung keempat. Dan keluar dari langit yang luas di seluruh Gunung 5 Elemen. Pada saat yang sama ketika cahaya ilahi ini melesat ke langit di Gunung 5 Elemen, 2 sinar cahaya yang menakjubkan juga melesat ke langit di 2 situs eksplorasi utama lainnya, Void Abyss dan situs makam pemakaman purba.
Jika ada orang-orang kuat di domain bintang tak berujung yang melihat 3 sinar cahaya ini melesat dari 3 situs eksplorasi di antara 33 benua, mereka pasti akan melihat bahwa ketiga sinar cahaya ini benar-benar saling terkait di puncak setelah melesat ke kehampaan yang tak berujung. 3. Sinar cahaya yang terpancar dari seluruh 3 lokasi eksplorasi itu benar-benar membentuk formasi teleportasi besar dengan 1 titik di atas dan 3 titik di bawah, yang membentang di kehampaan yang tak berujung. Formasi teleportasi besar ini miliaran kali lebih besar daripada formasi purba teleportasi antar benua yang dimiliki oleh 33 benua. Bersambung.